ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, saya akan lanjutkan dahulu untuk materi. Jadi kalau kita kemarin sudah belajar tentang pembuatan pupuk ya sampai hari ini, terus yang kedua belajar manajemen. Hari ini kita akan belajar tentang pembenihan. Karena apa? Salah satu poin paling penting bagi petani di dalam kemandirian adalah harus mandiri benih. Kenapa Bapak Ibu saya menggunakan kemarin adalah jagung Madura. Jagung Madura ini adalah jagung yang paling jelek, tapi dia punya kriteria yang bagus. Kriterianya adalah dia tidak akan pernah mati sebelum berbuah. Goal kita adalah berbuah. Ingat, keberhasilan itu apa yang kita tanam satu bisa menghasilkan berapa. Itu adalah keberhasilan. Dan bukan masalah hebat, bukan masalah wah, tapi yang penting berhasil dulu. Itu adalah konsep yang paling penting. Kalau Bapak Ibu setelah bisa membuat benih, maka semua itu akan menjadi mudah. Saya kasih contoh. Jagung Madura kan buahnya kecil Bapak Ibu ya. Tapi dia punya kelebihan. Nah, kelebihan inilah yang kita ambil. Berarti kita sekarang akan membuat benih yang sesuai dengan daerah masing-masing. Benih Madura ini kriterianya untuk tanah kering. Yang betul-betul tandus. Kenapa saya harus buatkan itu? Karena itu tidak ada alasan untuk Bapak Ibu tidak bisa menanam jagung. Dengan kondisi tanah apapun, yang minim apapun. Kemudian yang kedua, ini bisa kita kawinkan Bapak Ibu dengan jagung lokalnya Bapak Ibu. Jagung lokal seperti misalnya Indonesia ini punya jagung lokal yang luar biasa banyak. Tetapi terus terang sudah mulai dibunuh, sudah mulai dihabiskan. Yang paling menyedihkan adalah jagung lokal kita dibawa ke luar negeri untuk dikembangkan di sana dan dijual lagi di Indonesia. Itu yang paling menyedihkan. Nah, karena itu memang ada regulasi Bapak Ibu di pemerintahan, petani dilarang buat benih sendiri. Memang ada peraturannya, siapa menjual benih pasti ada masalah. Tetapi kita harus mensiasati, Bapak Ibu jangan menjual benih dulu. Pakailah sendiri dulu dalam kemandirian. Terus yang kedua, seandainya menjual hanya di kawasan satu kelompok masing-masing, supaya aman dari jerat hukum. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita punya jagung Madura yang kecil, yang umurnya pendek. Nah, kita akan carikan jagung lokal Bapak Ibu, sesama lokal, yang batangnya besar dan tinggi. Syukur-syukur buahnya banyak. Jagung lokal kita itu rata-rata pohonnya tinggi. Jeleknya usianya bisa sampai 3 bulan lebih. Tapi buahnya bisa banyak, minimal ada 2 atau 3. Nah, dari sanalah kita kawinkan. Jagung Madura kita jadikan sebagai jagung betina. Sedangkan jagung lokal yang lebih tinggi kita jadikan sebagai jagung jantan. Kenapa kok yang jagung lokal kita pilih untuk yang jadi jantan? Karena dia bisa mengawini yang lebih rendah, jauh lebih mudah berhasil. Cara buatnya bagaimana? Seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4 adalah jagung Madura. Kemudian 1 baris jagung lokal. Nah, cara buatnya, setiap jagung Madura kan pasti keluar namanya benang sari. Betul ya? Ketika dia berusia kurang lebih 40 hari, tolong ini dicabut maksimal. 35 sampai 40 hari. Jadi bunganya dicabut. Bisa dipahami enggak kira-kira? Dipotong, jadi bunganya dipotong supaya apa? Hanya bunga yang lokal ini yang bisa ngawini. Terus yang kedua, karena umurnya ini kan lebih panjang, berarti tanamnya ini bisa lebih maju 2 minggu sampai 1 bulan. Tergantung dia berbunganya kapan. Supaya apa? Perkawinannya itu bisa terjadi di sini. Saya jelaskan gini bisa paham tidak ya kira-kira ya? Atau Mas ambilkan pohon jagung tolong 1. Ini sudah ada jagung Madura Bapak Ibu yang sudah kita kawinkan silang.
Supaya apa? Kemarin sudah dibuktikan ya, buahnya 125. Sudah kecil kan? Kalau yang besar bisa lebih dari itu. Nah, goal kita dari 1 menjadi 100. Setelah Bapak Ibu bisa ngawinkan seperti ini, 1 bisa jadi 300. Nah, kelebihannya adalah Bapak Ibu sudah bisa membuat benih sendiri. Itu adalah goal kita. Harapan saya, kenapa kita harus belajar untuk perkawinan ini Bapak Ibu? Begini ceritanya. Di Indonesia ini, image kalau Bapak Ibu tanam sesuatu, belinya, bibitnya beli atau buat? Beli. Itu kita jadi negara konsumtif. Ini yang harus kita rubah menjadi bukan beli, tetapi produksi. Mimpi saya, ketika Bapak Ibu sudah bisa melakukan perkawinan ini, anak-anak muda kita, anak-anaknya Bapak Ibu, generasi muda di daerahnya Bapak Ibu akan belajar menjadi profesor semuanya. Sehingga apa? Akan berlomba-lomba untuk membuat benih sendiri. Semakin lama akan semakin baik, semakin lama akan semakin baik. Dan itulah yang akan menjadikan negara kita menjadi negara yang kuat. Karena apa? Kita bisa meningkatkan produktivitas dari hasil masing-masing. Karena apa Bapak Ibu? Selama ini kita selalu tanda kutip ya, kita kayak dibodohi dengan menggunakan benih hibrida. Bapak Ibu dijanjikan pohon yang besar, buah yang besar, betul kan? Hasil yang tinggi. Tapi kenyataannya tidak lebih dari 50-60% tingkat keberhasilannya. Padahal biaya yang digunakan tinggi. Nah, kalau dengan cara ini Bapak Ibu bisa mandiri. Mandiri itu artinya apa? Di dalam kondisi apapun Bapak Ibu bisa buat benih sendiri. Jadi seandainya Bapak Ibu bertani di tengah hutan sekalipun, yang tidak ada jaringan komunikasi apapun, Bapak Ibu tetap bisa menjadi petani yang berhasil. Nah, tujuan jagung ini adalah untuk memberikan makan bagi ternak kita. Kalau jagung manis bagaimana? Sama hasilnya. Jadi nanti konsepnya seperti ini. Seandainya ini A dan B kita kawinkan, maka keluar A, B. Betul kan ya? Nah, AB ini, Bapak Ibu, ini kan sudah turunan. Kita kawinkan lagi dengan jagung Madura. Sehingga nanti tetap keluarnya hasilnya adalah A dikawinkan dengan AB. Hasilnya adalah ada A, ada AB, ada A, AB. Betul. Nah, paling bereset, paling jelek kita jatuh di jagung Madura. Betul atau tidak? Tetapi paling bagus kita dapat 2 yang bagus ini. Sehingga apa? Bapak Ibu kan tidak perlu jadi pembenih yang sudah bersertifikat. Minimal 1, produktivitas bisa meningkat. Yang dimaksudkan perkawinan itu ini Bapak Ibu. Ini kan bunga jantannya jagung, betul ya? Ketika dia berbunga di usia 35-40, tolongin dicabut. Seperti ini. Sehingga apa? Yang ada hanya bunga betina. Bunga betina itu rambut ini perkawinan jagung. Jadi ini akan dikawini oleh ini sini serbuknya, penyerbukannya ke sini begitu. Oke, saya cobakan yang ini ya. Ini kan berbuah 2 sudah. Jagung Madura berbuah 1 Bapak Ibu. Nah, kalau ini nanti coba ya kita lihat. Ini buahnya seperti jagung Madura kecil kan? Sama-sama kecil kan? Coba kita buka isinya. Ini masih belum terlalu tua. Ini adalah perkawinan jagung Madura dengan jagung manis sih sebenarnya. Nah, minta tolong lagi ya Pak ya, yang di depan ya. Tolong boleh bantu ngitung ya. Minta maaf karena yang di depan sendiri. Melipatnya berapa kali? Jadi tahu ya mengawinkannya ya sudah ya. Oke, clear ya. Ini 1 polybag diisi 2 tanaman Bapak Ibu. Sudah, oke, buat. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu alasan lagi tidak punya tanah, tanam di polybag. Nah, kalau jagung manis Bapak Ibu bedanya di sini. Jagung manis itu jagung yang rasanya manis dan enak dimakan pada waktu muda, betul kan ya? Jadi jagung manis ini menjadi jagung A. B-nya ini bukan jagungnya lain, tapi kalau boleh jagung pulut. Tahu jagung pulut? Atau jagung ketan?
Indonesia ini punya jagung ketan dan jagung pulut. Indonesia Timur jagung pulutnya warna putih, Sulawesi warna ungu ada, daerah Sumatera ada warna putih, ada warna ungu. Nah, ini dijadikan sebagai jantannya. Yang jagung manis dijadikan betinanya. Konsep perkawinannya sama seperti ini. Sehingga apa? Ketika Bapak Ibu ke depan punya jagung manisnya bukan lagi warna kuning. Tapi bisa kuning, ungu, hitam, putih. Nah, nanti banyak orang komplain. Loh Pak, kalau jagung warnanya macam-macam siapa yang beli? Betul atau tidak? Kita harus punya ciri khas Bapak Ibu. Kita punya spesifikasi yang tidak mudah akan ditiru oleh orang lain. Tapi kelebihan jagung nanti yang Bapak Ibu produksi akan memproduksi jagung yang enak dimakan pada waktu muda. Contoh, jagung pulut yang warna ungu dikembangkan luar biasa dan pasarnya supermarket. Harganya ngeri Bapak Ibu, bisa 40.000 1 kilo. Tetapi kalau kita di Indonesia, jagung pulut di lokalan harganya tidak sampai 3.000 atau 5.000 1 kilo. Nah, tugasnya Bapak Ibu melakukan perkawinan ini, tujuannya adalah Bapak Ibu akan punya benih yang berkualitas. Jadi sudah tidak tergantung. Seperti misal, selama ini orang ternak kambing. Selalu saya sarankan gunakan jagung manis, betul kan? Benihnya mahal. Merek-merek tertentu mahal sekali. Tetapi kalau dengan cara ini, murah atau mahal? Gratis. Betul atau tidak kira-kira? Kalau sudah gratis, Bapak Ibu punya senjata. Kalau tiga-tiganya ini Bapak Ibu kuasai, buat pupuk sebagai saprodi, pupuk dan itu ya, dan ZPT dan insek dan sebagainya. Terus habis gitu Bapak Ibu bisa buat pembenihan, manajemennya bisa dilakukan. Bapak Ibu sudah menjadi petani yang berhasil. Jadi saya minta maaf, petani yang berhasil 3 pilar ini harus dimiliki. Bukan hanya jagung Bapak Ibu, semua tanaman yang Bapak Ibu tanam itu bisa dikembangkan masing-masing. Untuk cabai juga sama, terong juga sama, terus habis gitu sawi, semua bisa dikembangkan. Jadi cara buatnya bagaimana? Seperti misal, Bapak Ibu tanam bayam deh, satu bedengan, ada yang tumbuh cepat enggak kira-kira? Yang tumbuh cepat segera dikasih plastik ditutup. Tujuannya apa? Itu kita jadikan sebagai benih unggul. Nanti ketika ini sudah panen kan habis nih. Yang ini kita biarkan sampai tua. Setelah tua ini kita jadikan untuk benih. Jadi mandiri benih. Kangkung juga sama. Terus yang semua yang lain-lain adalah yang berbiji. Nah, ada kata kunci Bapak Ibu. Tumbuhan yang menghasilkan biji itu adalah obat yang luar biasa. Nah, ketemu berapa Bapak? $264. Sudah luar biasa atau belum kira-kira Bapak Ibu? Sudah lumayan. Sudah 2 kali lipat. Nah, Bapak kawinkan lagi. Sampai nanti bisa keluar tongkol 5. Seandainya keluar 200 saja, tapi tongkolnya 5 Bapak Ibu, berapa satu pohon? 1.000. 1.000 itu berarti 1 kilo menghasilkan 1 ton. Kalau sudah 1 kilo 1 ton, Bapak Ibu produksi benih yang melebihi hibrida. Betul atau tidak? Kelemahannya selama ini, ilmu ini ditutup. Ilmu ini tidak boleh diajarkan. Supaya apa? Petani selalu beli. Padahal benih itu biayanya cukup besar Bapak Ibu. 25% biaya adalah benih. Kalau dengan cara ini Bapak Ibu tanam berapapun mampu atau tidak? Masih keluar modal atau tidak? Tidak. Pupuknya bisa buat sendiri, benihnya bisa buat sendiri, manajemennya Bapak Ibu bisa atur sendiri. Bapak Ibu akan disebut sebagai petani yang mandiri. Kalau begini ceritanya bahagia atau tidak menjadi petani Bapak Ibu? Bahagia. Sangat bahagia. Tapi saya minta tolong ya, dilakukan. Nanti jangan cuma didengarkan saja. Harus dikerjakan. Nah,
Kenapa sih raksasa-raksasa jagung, raksasa-raksasa benih itu bisa berkuasa, Bapak Ibu? Karena mereka punya pabrik benih. Setelah punya pabrik benih, dia punya pabrik pupuk. Setelah punya pabrik pupuk, dia punya pabrik pakan. Sudah ini aja. Nah sekarang waktunya petani kita untuk bangkit. Kita juga bisa membuat pabrik benih. Kita juga bisa membuat pabrik pupuk. Kita juga bisa membuat pabrik pakan. Kita juga bisa membuat peternakan. Maka semuanya akan menjadi satu kesatuan. Saya minta maaf dan saya betul-betul minta tolong. Bapak Ibu lakukan ini. Supaya anak-anak kita ke depan Bapak Ibu bercita-cita dia betul-betul sebagai petani. Karena sampai hari ini siapa yang punya cita-cita jadi petani anaknya? Ada atau tidak? Orang tuanya sendiri nyekolahkan anak yang pintar tujuannya supaya apa? Supaya tidak jadi petani dan bisa bekerja jadi pegawai. Betul atau tidak? Tapi kalau kita mau lihat setelah 2 hari kita belajar Bapak Ibu, potensi bisnis yang paling besar berarti di mana? Jadi pegawai atau jadi petani? Petani. Saya minta maaf, ayo bangkit sama-sama. Saya menyadari Bapak Ibu, perjuangan saya pasti mati, pasti kalah. Ketika saya mempunyai visi membangun pertanian dengan membongkar semua rahasia-rahasia di sektor pertanian, saya tahu segala resikonya. Dan ini adalah perjuangan yang pasti kalah. Dikatakan perjuangan yang pasti kalah, saya katakan inilah jihad. Untuk membuka kebenaran yang sebenarnya. Tetapi saya bersyukur sekali. Ilmu saya sudah saya bagikan semua ke Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu tidak perlu seperti saya dulu. Memulai dari kosong. Memulai dari tidak ada apa-apa. Tidak ada guru, tidak ada pembimbing, tidak ada buku yang mengawal saya. Karena itu dengan pelatihan ini minimal 1. Wawasan Bapak Ibu semua sudah tahu. Ilmu sudah saya berikan. Kenapa saya selalu live-kan seluruh acara-acara pelatihan saya? Walaupun kalau secara hitung-hitungan Bapak Ibu, saya orang bodoh atau orang pintar berarti? Bodoh kan? Ilmu yang begitu mahal kita bagi-bagikan. Tetapi saya tahu tujuannya. Karena ilmu yang saya dapatkan gratis. Kenapa saya katakan ilmu yang saya dapatkan itu gratis? Ilmu ini hanya dari riset saya, dari penelitian saya. Saya tidak pernah nonton YouTube-nya orang lain. Saya minta maaf. Saya ini kuper Bapak Ibu. Tidak mau, bukan tidak bisa, tidak mau nonton YouTube-nya orang lain. Karena apa? Saya mau ilmu yang saya ajarkan bukan nomor 2, tapi asli. Jadi ilmu yang saya ajarkan seringkali saya bergurau dengan kata ngawurisasi. Itu bukan ngawurisasi. Ngawurisasi karena saya yang buat dari penelitian saya sendiri. Sehingga keluar semua ilmu yang Bapak Ibu dengar mulai kemarin hingga hari ini. Dan saya berharap satu. Karena ini sudah terjadi sehingga saya buat namanya SOP. Karena ini sudah saya lakukan maka saya buat namanya rumus. Dan rumus-rumus ini saya minta tolong dengan sangat. Jangan dirubah sampai 3 tahun. Sampai Bapak Ibu lulus dulu. Setelah Bapak Ibu tahu dasar, semua yang kita pelajari hanya basic. Semua yang kita pelajari hanya ini SD sampai SMP saja. Setelah Bapak Ibu sudah ngeh semuanya, saya minta tolong. Bukan lagi Bapak Ibu yang mengembangkan, tapi ajak keluarga Bapak Ibu, anak-anaknya, anak-anak muda untuk meneliti bersama-sama supaya bisa 10 kali lebih hebat dari saya. Kenapa kok itu penting sekali Bapak Ibu? Ke depan perang kita dengan teknologi yang kita sebut dengan nama silver teknologi, kita akan kalah jauh. Kalau saya melihat ke depan, saya melihat itu saya seperti semut yang harus melawan gajah. Tapi saya dulu punya teman Bapak Ibu, jangan takut jadi semut. Supaya semut bisa mengalahkan gajah, semut harus masuk ke telinganya gajah. Karena belalainya tidak mungkin bisa masuk telinganya gajah. Jadi kita bisa jalan sama gajah. Saya pikir bagaimana caranya. Dan saya bersyukur sekali, saya punya saudara yang banyak sekarang. Saya punya Bapak Ibu sebagai saudara-saudara saya. Dan ilmu ini saya bagikan kepada Bapak Ibu dengan harapan satu. Tolong dikembangkan. Tolong diajarkan. Semakin banyak diajarkan. Supaya apa? Jangan pelit ilmu Bapak Ibu. Jangan takut.
Ketika saya membagikan seluruh ilmu-ilmu saya, percayalah, semakin hari semakin banyak ilmu yang saya terima. Semakin lebih besar lagi yang saya terima, semakin dalam lagi saya peneliti. Contoh di herbal, saya pabrik herbal, tapi saya ngajari seluruh pasien untuk membuat sendiri obatnya. Itu pinter atau bodoh? Ada enggak pabrik herbal yang membuka resepnya supaya orang lain buat? Kenapa saya melakukan itu? Saya tunjukkan Bapak Ibu. Kalau saya mau kaya dari herbal terlalu gampang. Saya punya pasien sekitar 1 juta orang yang selalu dengar kata saya. Saya suruh beli obat, pasti beli obat. Tetapi selalu saya marahi kalau mereka beli obat. Selalu saya suruh, kenapa enggak buat sendiri? Alasan yang paling gampang satu, Pak, cari bahannya susah. Saya minta maaf Bapak Ibu, saya riset membuat obat dengan makanan yang ada di sekeliling kita itu bertahun-tahun. Bukan bim salah bim. Saya kepengen obat itu bukan sesuatu yang sulit. Saya kepengen obat itu bukan sesuatu yang mahal. Saya kepengen obat itu bukan sesuatu yang Bapak Ibu harus beli dari tempat lain, yang jauh. Saya bisa membuktikan kalau di pupuk kimia dan organik Bapak Ibu, saya berjuang membuat organik setara dengan kimia. Tapi di herbal lebih berat lagi. Saya membuat herbal setara dengan obat kimia. Itu sulitnya minta ampun. Sulit atau tidak kira-kira? Sekarang saya mau butuh beberapa orang di sini. Bapak Ibu pelatihan di sini, kalau secara hitung-hitungan capek atau tidak? Mulai pagi sampai malam, ini 3 hari loh, hampir hari yang ketiga atau ini toh. Harusnya capek atau tidak? Tapi saya mau tanya jujur, Bapak Ibu tetap bugar enggak sampai hari ini? Tetap sehat tidak sampai hari ini? Padahal Bapak Ibu kan tidak saya kasih obat kan? Bukan obat, itu cuma rebusan aja. Itu kayak sayur saja, kayak teh saja. Sederhana atau susah yang Bapak Ibu sudah konsumsi buatnya kira-kira? Sudah tahu bahan-bahannya tidak? Di depannya kan pasti ada bahannya Bapak Ibu. Artinya begini loh. Saya katakan kalau Bapak Ibu ikut pelatihan biasanya yang di hotel, percayalah 8 jam pelatihan itu capeknya minta ampun. Betul atau tidak kira-kira? Bisa kabur kemana-mana. Tetapi Bapak Ibu ini luar biasa. Jam 7 sampai jam 11 itu tidak semua orang bisa kuat loh Bapak Ibu. Ini tidak semua juga kan hobi begadang kan. Tapi Bapak Ibu bisa bertahan. Pagi tidak masuk angin itu sudah alhamdulillah. Betul atau tidak kira-kira? Terus yang kedua, kita seharus bisa membuktikan hanya dengan makanan sehat, dengan minuman rebusan-rebusan yang sederhana, yang tidak ada yang aneh di dalamnya. Itu loh Bapak Ibu bisa sehat. Artinya apa? Kita harus membuktikan kepada generasi ke depan Bapak Ibu, herbal itu bukan primitif. Makanan sehat itu bukan kuno, tapi makanan sehat itu modern. Tapi kita seringkali kalah di sini. Buktinya apa? Kalau Bapak Ibu ke mall, mana ada makanan Indonesia di sana? Sekarang di alun-alun coba puteri. Semuanya isinya makanan mana? Makanan sehat atau makanan tidak sehat? Kita gengsi, kita kalah. Karena apa? Saya mau katakan jujur, kita sedang kehilangan generasi Bapak Ibu. Generasi yang lahir di tahun 90 hingga tahun 2000, kita sedang lost generasi. Ada waktu untuk kita menyelamatkan mereka. Dengan cara apa? Memberi makanan sehat ini. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu sudah mulai membuat pupuk hari ini tadi, mudah atau susah? Kalau seandainya Bapak Ibu mulai bertani di rumah dan langsung praktek, harusnya sudah bisa atau belum? Tidak ada yang susah kan di sini kan? Semua transparan kan? Ada, semua bisa lihat secara langsung kan? Saya berharap satu, tolong kerjakan. Tolong kerjakan. Pupuk yang Bapak Ibu buat bukan hanya pupuk, tapi itu obat. Tanaman yang Bapak Ibu buat bukan hanya tanaman, tapi itu obat. Karena apa Bapak Ibu? Di ending pelatihan ini, di ending semua ilmu kita, tujuan kita hanya satu, bermanfaat bagi orang lain.
Cuman ini saja. Tugas kita nanti ketika kita sudah selesai masuk 1 kali 2, ketika ditanya malaikat cuma 1. Sudah selesai belum pekerjaanmu? Pekerjaan kita bukan jadi beban bagi orang lain, tapi bermanfaat bagi orang lain. Nasib buruknya Bapak ikut pelatihan saya adalah 1. Kalau kemarin tidak tahu apa-apa, betul ya? Hari ini Bapak Ibu tahu apa-apa, berarti tuntutannya lebih berat atau lebih sedikit? Itu bukan saya yang jawab loh ya. Kalau kemarin tidak tahu, Bapak Ibu tidak disalahkan. Tapi gara-gara Bapak Ibu terpilih dan masuk di acara kelas saya dan saya harus bicara ini, Bapak Ibu berarti punya tanggung jawab baru. Apa tanggung jawabnya? Bermanfaat bagi orang lain. Jadi ketika Bapak Ibu bertani nanti, buat pupuk, bertani, pelihara ikan, pelihara ayam dan sebagainya, yang Bapak Ibu lihat orang-orang yang mengkonsumsinya, Bapak Ibu sedang berkata dalam hati, inilah amal yang saya lakukan. Inilah perbuatan baik yang saya lakukan untuk menolong mereka. Ketika nanti mereka mengolok-olok, menghina dan sebagainya, nikmati itu sebagai penghapus dosanya Bapak Ibu. Terus yang kedua, ketika Bapak Ibu sudah mengajari mereka, percayalah tidak akan didengar. Tidak akan mau. Tapi percayalah Bapak Ibu, itulah perjuangan. Kalau boleh saya katakan, itulah jihad yang sebenarnya. Kita direndahkan untuk menolong yang merendahkan kita. Kita dihina untuk membantu orang yang menghina kita. Kita memberi makan supaya mereka sehat. Hingga suatu hari mereka akan tobat. Dan percayalah, ketika mereka tobat, itulah kebahagiaan yang Bapak Ibu akan nikmati seumur hidup. Itulah yang akan Bapak Ibu bawa pulang sampai meninggal. Dengan senyuman. Dengan berkata, saya sudah selesai. Saya minta tolong dengan sangat. Semua ilmu ini sederhana. Saya sudah membuat ilmu ini segampang mungkin. Sudah tidak ada tidak ada akademisi sama sekali bahasanya. Ada bahasa akademisi tidak di dalamnya. Sudah bahasa petani atau belum itu kira-kira? Artinya tidak sekolah pun bisa atau tidak? Saya minta tolong. Tolong ajarkan ini ke banyak orang. Tolong Bapak Ibu cari murid yang banyak, cari santri yang banyak. Supaya apa? Menyelamatkan mereka. Jadi kalau begini bisnis kita apa Bapak Ibu? Ibadah bukan? Terus yang kedua, kalau tadi kita ngawinkan jagung, sekarang bagaimana kita buat ayam yang baik? Pertama Bapak Ibu saya cuma minta ayam 1 plus 10 plus 1. Kenapa 10 plus 1? Itu hanya sesuai dengan limbahnya Bapak Ibu. Saya minta tolong, 10 plus 1 ini hanya makan limbah rumah tangganya Bapak Ibu. Kenapa tidak boleh lebih saya bilang? Supaya Bapak Ibu tidak dicucuk sama ayam. Terus yang kedua, loh Pak ini kan jelek ayam kampung. Harus diperbaiki genetikanya. Itu wajib. Setelah jalan ini Bapak Ibu, ini punya anak seandainya A. Ini kan bukan hanya A ini, A, B, C, D, E, F, 10 ekor induk kan berbeda-beda, betul kan? Tapi jantannya berapa? 1, A. Nah setelah Bapak Ibu sudah punya ini, Bapak Ibu punya 2 jalur. Ngembangkan telur atau ngembangkan daging. Kalau mau kembangkan telur, berarti carilah pejantan yang jenggernya panjang. Carilah betina yang jenggernya juga panjang. Jengger panjang dikawinkan dengan jengger panjang akan menghasilkan anak-anak yang petelur. Terus yang kedua, kalau fokusnya Bapak Ibu kepengen ayam yang gemuk, cepat besar, saya cari yang kedua, setelah itu belikan yang B. Mungkin ini ayam pelung. Kenapa saya senang ayam pelung Bapak Ibu? Ayam pelung beratnya bisa 6 kilo. Sehingga apa? Pencapaian berat badan ke 1 kilo hanya butuh waktu sekitar 2 bulan maksimal. Nah, dari sana Bapak Ibu harus mulai riset. Lakukan perkawinan silang. Tapi minta tolong, ketika B ini masuk, ini harus dikarantina dulu.
datang cuci bersih pakai sabun dan sebagainya, masuk kandang karantina, biarkan 1 bulan baru boleh ngawini ayam lokal. Yang dikawinkan dengan B, siapa? Anaknya yang 10 tadi. Pilih yang bagus-bagus. Pak, kalau ada ayam yang nakal, tukang tarung, potong, jual. Belikan yang tidak jadi tukang tarung. Supaya apa? Anak-anaknya ini nanti ketemu anak-anak yang jinak. Kambing juga sama seperti itu. Tapi saya minta tolong, dasarnya dulu dikuatkan. Sudah pinter dulu pelihara, sudah pinter dulu buat pakan, sudah pinter mengatur manajemen, baru mulai ke rekayasa genetika. Sehingga apa? Nantinya Bapak Ibu punya ayam-ayam unggul di sini. Betul atau tidak kira-kira? Nah, saya berharap satu, ajak anak-anaknya, ajak keluarganya. Karena apa? Begitu sudah jadi menghasilkan galur murni Bapak Ibu, nanti akan terjadi perlombaan yang luar biasa di Indonesia. Cipta-ciptaan galur yang terbaik. Betul atau tidak? Kalau bisa menciptakan galur disebut apa berarti? Profesor. Berarti kalau saya tanya, profesor perlu sekolah tinggi atau tidak di sini? Tidak. Profesor yang fokus, profesor yang berhasil di bidangnya, profesor ayam, profesor kambing, profesor jagung, profesor cabai, itu nanti akan menjadi tren Indonesia ke depan. Dan saya seringkali membayangkan Bapak Ibu, seandainya ke depan ini Bapak Ibu, masyarakat kita melakukan program ini semua, tidak sampai 5 tahun Indonesia akan menjadi negara yang sejahtera. Setuju atau tidak kira-kira? Siap untuk bekerja sama Bapak Ibu? Siap. Alhamdulillah. Saya seringkali terharu gitu loh. Ini tadi Pak Bambang muter lagu-lagu gitu. Ini juga alumni BSM Bapak Ibu. Saya sampai terharu. Kenapa? Ternyata betul-betul Gusti Allah itu adil. Ternyata Gusti Allah itu ada Bapak Ibu. Dan tidak mengecewakan. Kenapa ini penting sekali? Karena sejujurnya saya mau katakan, perang kita di terakhir-terakhir ini Bapak Ibu, akan banyak orang menghilangkan kata Allah. Kalau kalimat syahadat pertama berkata bagaimana Bapak Ibu? La ilaha, tidak ada Tuhan selain, tapi percayalah, ada muncul Tuhan-Tuhan baru yang akan menggantikan posisi Allah. Namanya apa Bapak Ibu? Betul atau tidak? Kementerian Agama saja bisa goyah kok gara-gara uang. Padahal pusatnya agama, betul atau tidak? Karena itulah kita harus bertobat sama-sama. Saya minta tolong, tugas kita membuktikan bahwa Allah itu ada. Dengan cara apa? Lakukan perintahnya. Bertani, lakukan bertani sebagai ibadah. Kalau Bapak Ibu melakukan proses demi proses tadi, kaya menjadi tujuan atau kaya menjadi berkah? Bapak Ibu akan menjadi kaya karena terpaksa jadi kaya. Betul atau tidak kira-kira? Banggalah Bapak Ibu ke depan. Ketika ada orang tanya, loh kamu kok kaya? Oh saya terpaksa saja jadi kaya. Saya kepingin cuma jadi orang sederhana. Tetapi Gusti Allah memberikan kekayaan sebagai bonus. Bahagia enggak seperti itu? Kita seringkali mengejar kekayaan sampai menjadikan uang menjadi Tuhan. Ayo kita balik sama-sama. Kita tobat sama-sama. Lakukan pertanian sebagai ibadah. Dan buktikan Bapak Ibu. Saya sudah menjadi saksinya. Saya sudah melakukan program ini. Dari tidak punya uang. Dari rumah kontrakan. Saya punya visi membangun pertanian Indonesia. Dan itu bisa terwujud. Sampai akhirnya saya betul-betul merdeka finansial. Saya sudah tidak pernah tahu jumlah uang saya lagi Bapak Ibu. Yang penting satu. Apa yang saya beli selalu ada uangnya. Keren atau tidak kira-kira? Keren. Merdeka dalam finansial. Jadi saya tidak pernah tahu uang saya berapa. Karena saya tidak pernah pegang uang. Tapi setiap saya butuh, ada.
Saya butuh telepon ke administrasi, tolong transfer, selalu ditransfer Bapak Ibu. Tidak pernah lapor ke saya, Pak uangnya tinggal sekian, tidak pernah ada laporan itu ke saya. Artinya apa? Biarpun pekerjaan saya hanya sosial, Bapak Ibu. Saya bukan bisnismen, saya tidak cocok jadi bisnismen. Pekerjaan saya hanya nolong orang. Pekerjaan saya hanya membantu orang. Dan itu pekerjaan yang rugi semuanya. Tetapi saya mau katakan jujur, Gusti Allah itu adil. Dan selalu mencukupkan, bahkan lebih. Jadi ketika administrasi bilang, Pak uangnya terlalu banyak, bingung saya nghabiskan. Tapi kan belum pernah kan level itu kan. Uangnya terlalu banyak gitu kan tidak boleh. Kita kan harus batasi Bapak Ibu. Setiap ATM maksimal sekian gitu loh. Jadi begitu uang sudah masuk lampu kuning itu bukan kurang uang. Lampu kuning itu kelebihan uang. Harus kita habiskan. Dengan membangun proyek-proyek seperti ini. Supaya apa? Bisa membantu banyak orang. Saya minta tolong juga Bapak Ibu seperti itu. Jangan jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya dimusuhi negara. Betul atau tidak? Dikejar-kejar nanti. Saya pernah tahun 2017 Bapak Ibu. Dari mana-mana datang. Apa yang mereka cari? Uang saya dari mana? Loh benar. Dari pajak, dari kepolisian. Fair. Saya bilang ke mereka, gampang. Kalau kamu pengen tahu uang saya dari mana, ikut saya. Betul atau tidak? Ikut saya setiap hari. Begitu ikut saya setiap hari, apa kata mereka Bapak Ibu? Loh mana untungnya Pak? Gusti Allah yang ngasih. Tahu caranya Gusti Allah ngasih. Saya tidak pernah terima sumbangan dari manapun. Dan saya menolak sumbangan. Tahun 2014 Bapak Ibu, dari orang Amerika. Tidak kenal saya. Mau ngasih uang saya 10 juta. Tapi depannya ada ininya. Besar atau kecil? Saya bilang ke dia, Pak, saya tidak butuh uang. Saya belum jadi miliarder waktu itu. Ya jadi miliarder tapi belum besar. Apa kata dia ke saya? Kamu jadi orang Indonesia sombong sekali. Semua orang lo kepengen uang. Saya tidak kepengen uang. Saya bilang ke dia, saya nggak habiskan uang saya aja nggak habis-habis kok. Terus Bapak ngasih uang ke saya terus minta pertanggungjawaban. Nah kan repot saya. Saya waktu itu belum jadi miliarder Bapak Ibu. Pendapatan saya paling cuma ratusan juta saja per bulan. Tapi saya katakan ketika saya menolak orang ini Bapak Ibu. Apa yang mereka katakan? Loh Pak, ini sedang kita siapkan untuk makanan perang dunia ketiga. Konyol atau tidak? Perang dunia ketiga hari ini belum didok Bapak Ibu. Tapi sudah mau dipersiapkan tahun 2014. Orang yang tidak kenal saya. Saya mulai hari itu saya sudah tidak pegang handphone. Turun dari pesawat dipegang bule-bule dua. Digandeng, diajak itu kayak orang kenal begitu. Ternyata dia tahu semua aktivitas saya. Dari apa? Dari handphone. Dia tahu di mana saya berada. Terus akhirnya dia pengen datang ke rumah saya ajak ke rumah, saya temui dia di mana? Bukan di kantor. Saya temui dia di kandang sapi. Di kandang sapi saya. Ketika saya temui dia di kandang sapi, ada sapi baru melahirkan Bapak Ibu satu. Setelah dia emosi, saya ajak duduk ngopi di depan kandang sapi, kandang sapi loh ini. Tahu-tahu si anaknya sapi ini makan bajunya beliau Bapak Ibu. Terus saya bilang, Pak, kita ini tambah lama tambah tua. Waktu kita kerja maksimal itu cuma 24 jam. Karena jam kita tidak lebih dari 24 jam. Terus Bapak ngasih tanggung jawab lagi ke saya. Di luar saya lebih banyak orang yang lebih pintar dari saya. Saya minta tolong, carilah yang lain. Setelah dia dimakan bajunya Bapak Ibu, dia neteskan air mata. Terus minta maaf, terus dia pulang. Saya sudah tidak butuh uang untuk melakukan pekerjaan ini. Kenapa tidak perlu uang besar? Untuk apa lagi? Betul atau tidak? Kalau saya mau katakan kepada Bapak Ibu, dengan sistem yang bertahap tadi, tambah besar atau tambah kecil? Siapa yang membuat tambah besar? Allah bukan? Betul tidak?
Wong cuman disuruh nurut aja kok susah toh Bapak Ibu. Percayalah, Allah itu kepingin Bapak Ibu semua bahagia. Tapi lakukan tanggung jawabnya. Lihat ayam, lihat tanaman, lihat manusia. Ini semua ciptaannya Allah. Dan saya minta tolong dengan sangat. Tugasnya Bapak Ibu untuk melayani mereka semuanya. Untuk membantu mereka semuanya. Setuju kira-kira? Mau semuanya? Jangan tergoda jadi kaya ya. Kalau mau jadi kaya terpaksa saja jadi kaya. Bersyukurlah senantiasa di setiap level kita dengan berkata syukur alhamdulillah. Oke, kita akan lanjutkan ke diskusi lagi Bapak Ibu. Ayo, mana yang belum dari sini ya? 3 orang. Ayo, mari. Mari. Sebentar, mic-nya Pak. Sebentar Pak, pakai mic Pak. Ini di depan satunya. Terima kasih. Ya kemarin meneruskan masalah tentang untuk pakan ayam. Di tetangga kami itu kan membuat kecambah dan banyak kulitnya dan masih ada cambah yang kecil-kecil nggak dijual. Betul. Terus ditaruh di karung. Itu yang pertama. Terus di sekitar juga banyak orang yang jualan buah. Terus yang banyak yang bosok-bosok itu Pak. Itu. Terutama itu. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik. Saya jawab dulu tentang buah. Bapak Ibu pernah tahu orang jualan jus? Orang jualan jus itu cari omset 1 hari 40 gelas sampai 100 gelas susah atau tidak? Agak susah ya. Seandainya 100 gelas, anggap aja untungnya dia kan, anggap aja kali 1000 atau 2000, betul kan? Per gelasnya kan? Berarti untungnya dia berapa? Jus buah ini ada ampasnya atau tidak? Pasti dibuang atau tidak? Kalau membuat 100 gelas, paling tidak kan berarti seandainya 1 kilo itu untuk 10, berarti kan ada 10 kilo bahan, betul kan? Ampasnya tinggal 5 kilo, betul atau tidak? Sehari Bapak Ibu punya ampasnya 5 kilo. Ampas beras, ampasnya jus kan pasti dibuang kan? 5 kilo ini kalau kita buat nutrisi Bapak Ibu, berarti 20% adalah 5 kilo, 80% adalah air kelapa. Berarti 4 kalinya, berarti sini ada berapa? Air kelapanya 20. Berarti kalau ditotal semua sehari Bapak Ibu bisa buat nutrisi berapa? 25 liter, betul kan? 5 tambah 20. Harganya nutrisi Bapak Ibu paling murah 40.000. Dapatnya berapa? 25 kali 40.000. Untung mana Bapak Ibu jadi pemulung atau yang jual jusnya? Tapi jangan doakan loh ya, tetangganya buahnya busuk semua, jangan loh ya. Paham maksud saya? Sampah itu lebih mahal daripada barang utamanya. Asal bisa ngolahnya. Bapak Ibu sekarang kan sudah ikut pelatihan. Tolong, kalau ketemu namanya sampah ditabung. Loh Pak, nanti tidak bisa jual, tabung saja. Tabung saja. Hemat pangkal kaya Bapak Ibu. Menabung sedikit demi sedikit, lama-lama jadi. Saya bisa seperti ini karena pekerjaan saya aslinya pemulung. Pemulung itu apa Bapak Ibu? Ngumpulkan sampah, ngumpulkan limbah. Limbahnya pabrik, limbahnya ayam, limbahnya sapi yang saya kumpulkan, saya olah, dan itu jadi berkah. Waktunya kapan kita harus ngumpulkan? Belum tentu loh, setahun sampai 3 tahun ini langsung clear Bapak Ibu. Pernah dengar yang cerita sapi saya, kotoran sapi lebih mahal daripada sapinya? Pernah dengar kan?
Di YouTube kan sudah sering kan. Itu perjuangannya bukan di mananya, bukan Bapak Ibu. Ketika saya tahu bahwa sapi itu rugi. Ini raksasa-raksasa sapi dunia Bapak Ibu, bukan hanya Indonesia loh ya, dunia bingung juga perkara sapi, percayalah. Apalagi di Indonesia, banyak yang rugi. Yang kelihatan itu cuma untuk melengkapi saja itu. Untuk muter uang saja itu. Banyak yang rugi, percayalah, apalagi breeding. Karena itu ke depan orang selalu berkata peternakan tidak mungkin bisa dilakukan. Sekarang riset-riset orang-orang canggih dunia buat namanya daging sintetis. Sudah dengar di TikTok daging printing? Yang warnanya betul-betul seperti daging? Sudah ada kan? Mereka daripada pelihara sapi lebih baik pelihara sel yang bisa membuat daging. Berarti sel apa Bapak Ibu? Sel abnormal. Kalau dipresetkan sedikit namanya sel kanker. Sel kanker itu gampang makanannya, gula. Kasih aja gunyal sudah berkembang, terus kalau dipotong-potong-potong dimakan kenyil-kenyil kayak daging. Kita mau anak-anak kita diberi makan itu. Loh Pak kan enggak tahu. Ya karena kita enggak tahu harus tahu. Karena apa Bapak Ibu? Berternak sapi pasti rugi. Sudahlah, yakinlah. Karena apa? Harga tidak pernah mengimbangi. Bagaimana caranya supaya untung? Ikuti polanya, yaitu terpadu. Kalau tidak terpadu, pasti rugi. Terus kenapa kita harus belajar ngolah limbah yang utama? Bapak Ibu minta maaf. Limbah itu adalah pelajaran kita menjadi seorang pemimpin. Di waktu awal saya ngolah limbah, begitu saya lulus ngolah limbah, saya menghidupkan orang lagi. Menghidupkan orang bukan orang mati, dihidupkan lagi, bukan. Orang-orang yang sudah jadi sampah itu dianggap mati atau hidup oleh masyarakat? Dianggap mati, tidak berguna, betul enggak? Tapi mereka masih manusia atau bukan? Saya minta maaf Bapak Ibu. Belajarlah mulung sampah, belajarlah ngolah sampah bisa jadi berkah. Tujuan terakhirnya ngolah sampah masyarakat jadi berkah. Pasukan saya tidak ada orang hebat. Tapi bisa jadi miliarder. Saya minta maaf, ini ada Pak Bambang di sini. Saya kasih contoh hari ini. Pak Bambang, saya kasihkan jadi testimoni boleh? Boleh ya? Nah, harus boleh, harus mau. Pak Bambang itu keren Bapak Ibu, betul atau tidak? Tahu enggak latar belakangnya dulu, pekerjaannya apa saja yang sudah dilewati untuk dia jadi orang sukses? Pak Bambang kenal saya pertama kali tukang potong rambut Bapak Ibu. Orang kaya atau orang miskin? Mobil saja belum punya loh Bapak Ibu. Saya ingat perjuangan awal itu bisa beli mobil jelek itu keliling ke pulau-pulau, ke seluruh Jawa Tengah Bapak Ibu. Dia termasuk lulus. Hanya tidak lebih dari 2 tahun dia sudah jadi miliarder. Saya pernah ketemu orang Bapak Ibu jualan mie pinggir jalan. Saya lihat orangnya bagus. Saya bilang ikut saya. Tidak lebih dari 2 tahun pendapatannya bisa di atas 500 juta per bulan. Tujuan saya apa? Kenapa saya pilih orang-orang biasa? Orang-orang yang tanda kutip dibuang. Satu lagi, preman. Perampok. Saya didik dia, saya latih dia. Sekarang sudah punya showroom 11 Bapak Ibu. Showroom mobil. Saya minta maaf. Apakah mereka orang-orang hebat? Tidak. Tapi saya mau katakan, ketika mau kerja serius, dengan sungguh-sungguh hati, menjadi orang sukses itu terlalu gampang. Kenapa saya katakan pelatihan ini saya bisa membawa orang menjadi miliarder asalkan nurut? Karena ini hidup saya.
Dan saya minta tolong dengan sangat. Besok ketika Bapak Ibu berhasil, selamatkan mereka. Beri mereka kesempatan untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Dan saya mau katakan, itulah amal ibadah yang akan kita bawa sampai mati. Betul atau tidak kira-kira? Saya betul-betul minta tolong. Mulai dari mana? Mulai dari sampah. Saya dulu juga sampah. Di batuk saya ini, di dahi saya ini Bapak Ibu ada tulisan orang gagal. Kalau yang bilang orang lain saya masih oke. Kalau yang bilang itu adalah orang tua sendiri. Apa kata mereka? Kamu itu tidak akan mungkin bisa berhasil. Kamu itu orang gagal. Karena apa? Setiap kali usaha saya pasti gagal. Itu berat atau tidak Bapak Ibu? Berat sekali. Untuk angkat kepala itu tidak mungkin rasanya. Cuman gara-gara teori membangun pertanian, saya terus berjalan walaupun isinya kegagalan. Walaupun isinya air mata. Tapi saya betul-betul bersyukur ketika saya berkata komitmen tahun 2010 yang kemarin saya ceritakan. Ketika saya berjanji dengan Gusti Allah, saya tidak akan minta uangnya lagi. Tapi saya cuma minta satu, pegang tangan saya supaya saya kuat berjalan. Rahasia-rahasia alam dibukakan. Bapak Ibu saya minta maaf, ilmu yang Bapak Ibu pelajari di sini diajarkan di luar atau tidak? Ada buku enggak yang mengajarkan pola seperti ini? Tidak ada. Karena ini hidup saya. Karena ini hidup saya, tolong dilakukan. Ngolah sampah itu tanggung jawab. Siapa yang diantara Bapak Ibu kepengen didatangi bupati atau gubernur atau presiden gitu ada atau tidak? Tidak perlu ya. Kalau ada boleh bilang. Caranya gampang. Tahu tidak caranya bagaimana? Bapak Ibu tinggal di mana ini? Tinggal di hutan atau di kampung? Punya tetangga atau tidak? Semua tetangga punya sampah atau tidak? Saya minta tolong. Kampungnya Bapak Ibu jadi pemulung tiap rumah. Betul ya? Selesaikan masalah di tingkat RT, di tingkat desa. Jadi pemulung. Apa yang diambil namanya limbah rumah tangga organik. Ini yang menumpuk di tempat sampah dan jadi masalah di mana-mana. Betul atau tidak? Kumpulkan ini, pelihara ayam. Terus habis gitu ayamnya jual ke tetangganya lagi. Kotorannya buat pupuk, jual ke tetangganya lagi. Kira-kira tetangganya lihat Bapak Ibu bahagia atau tidak? Bahagia. Begitu cerita ini naik, sekarang ada sosial media Bapak Ibu. Ada pemulung jadi miliarder di satu desa itu, bupati lo datang. Betul atau tidak? Langsung ditugaskan, Pak jangan cuma satu desa, satu kota ini tolong dikerjakan semuanya. Betul atau tidak kira-kira? Loh Bapak Ibu kan kekurangan sampah kan? Jadilah pemulung, setelah jadi pemulung Bapak Ibu jadi miliarder yang memberi tadi. Yang menghina Bapak Ibu tetap saja kok tidak akan berubah posisinya. Betul atau tidak kira-kira? Semangatnya Bapak Ibu yang akan mengubah semuanya. Dan kalau ini dilakukan Bapak Ibu sebagai penyelamat dan sebutan Go Green, maka yang terjadi bupati lo pasti datang. Langsung beri perintah, butuh apa Pak? Betul atau tidak kira-kira? Nanti bilang, Pak saya tidak punya mobil, langsung datang mobil, percayalah Bapak Ibu. Tujuannya bukan untuk mobil jalan gaya-gaya, untuk menguti sampah maksudnya. Betul atau tidak kira-kira? Karena kita mampu mengolah sampah. Dan percayalah, ini yang muda-muda ya, tolong ya, jadilah pemimpin dari yang paling kecil. Kalau sudah jadi pemungut sampah lebih-lebih, kurang dari sampah apalagi kira-kira? Kan tidak ada kan? Oke, clear? Mau jadi seperti itu? Wah ini saya lihat anak-anak muda mulai semangat ini ya. Besok siapkan gerobak ini. Kalau tidak ada siap gerobak, siap angkong aja dulu. Oke, clear? Ayo pertanyaan berikutnya dari sini. Ayo mari Bapak ya. Sisa kacang hijau kasih Pak. Sisa kacang hijau untuk tambahan pakan ayam Pak. Itu ngandung vitamin E. Dicampurkan aja. Oh sebentar Pak, sebentar depan dulu terus Bapak ya. Mas tolong ya. Mari berdiri Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tidak
lupa yang tadi Pak terkait dengan perkawinan jagung Madura dengan jagung Lokal. lokal tadi. Itu semua yang jagung Maduranya dipotong itu Pak ya? Bunganya itu Pak. Ya, oke, lanjut. Ya. Iya. Terima kasih. Yang selanjutnya mungkin ini simple untuk penggantian alas kandang ayam itu kira-kira berapa hari sekali, Pak? Itu. Terus untuk konsep 1005 kemarin dijelaskan untuk kolam sepertiganya dari lahan. Itu kalau dihitung secara kubikasi itu berapa Pak? Karena kalau ketemu kubikasi mungkin saya bisa mainkan di dalamnya saja. Betul. Terima kasih Pak. Baik. Saya jawab dulu yang lahan. Seandainya kita punya lahan 1000 meter. Dari 1000 meter ini Pak, mungkin yang kita pakai untuk sayur yang butuh air banyak kan sayur. Anggap aja 300 sampai 500 meter. Oke Pak ya. Saya buat 500 meter. Bapak Ibu kalau punya tanah, nyiram itu setiap hari, anggaplah sekitar 1 liter per meter persegi. Ini dosisnya. Kalau saya punya tanah 500 meter persegi, musim kemarau berapa bulan? Anggap aja 6 bulan. Kali 30 hari. Betul kan Pak ya? Berarti ketemu berapa? 180. Terus yang kedua, 180 ini adalah kebutuhan 180 meter kubik. Air dalam waktu 6 bulan musim kering. Nah, karena itu berapa kebutuhan tanah yang kita gunakan untuk kolam? 180 meter kubik. Berarti 500 dibagi 3. Nah, supaya tidak sampai 180 Pak meter persegi seandainya. Berarti apa yang bisa kita lakukan? Dalamkan kolamnya. Paham di situ? Jadi cara ngitungnya bagaimana 1 meter setiap hari 1 liter. Itu rumusnya. Terus yang kedua, jagung Madura semua dicabuti Pak. Kalau untuk benih, tapi saya minta maaf, untuk benih tidak perlu luas Bapak Ibu. Bapak Ibu punya tanah 100 meter aja untuk benih 2 hektar, 3 hektar sudah cukup. Kalau boleh lagi, seandainya boleh ya, ini tanahnya jagung. Tolong jangan ditanam di sini jagungnya. Cari di areal yang tidak ada tanam jagung. Seperti misal Bapak kemarin, yang semua padi gitu Pak ya. Lah, padi tanam jagung untuk apa? Untuk benih, cocok sekali. Karena padi tidak akan mungkin ngawini jagung. Paham maksud saya ya? Jadi kenapa tidak ada kontaminasi? Perkawinannya sempurna nanti terjadi. Yang di Kerawang. Terus yang ketiga, apa tadi yang ayam ya? Apa? Alas kandang. Alas kandang itu kapan digantinya? Tidak perlu diganti, tidak ada masalah. Tapi ditambah. Terus yang kedua, kalau kepengen ganti yang terbaik kapan? Pas panen ayam, pas panen liter. Begitu Bapak. Oke, clear? Wah, kelihatannya sudah hampir pertanyaan ini. Mari Bapak, ayo. Atau ini sudah siap dengan catatan ini? Terima kasih Pak Bayu kesempatannya. Ini yang saya tanyakan terkait dengan booster feed Pak Bayu. Apakah booster feed itu seperti zat pengurai? Jadi untuk bisa memfermentasikan semua media begitu. Kebetulan saat ini saya terinspirasi dari Pak Bayu terkait dengan upaya untuk organik itu. Saya coba untuk mengembangkan sabun herbal juga. Sabun herbal juga. Ya, okay. Sabun herbal dengan mengekstrak daun-daunan. Jadi saya ada sekitar 6 daun kelor, binahong, suruh merah, bidara, terus kemudian aloe vera sama daun yudium. Nah itu saya mau tanyakan itu. Pertama, mengekstrak itu apakah lebih baik dengan destilasi
atau dengan ekstrak biasa di blender kemudian diambil sarinya. Terus yang kedua terkait dengan ini tadi difermentasi. Dengan apakah kemudian dengan booster feed ini bisa memfermentasikan tadi bahan-bahan saya tadi itu Pak Bayu. Baik. Mungkin itu, terima kasih Pak Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Proses ekstraksi itu kita harus pilih dulu, diambil apanya. Kalau Bapak mau buat sabun, sabun itu kan artinya lemak, bahan utamanya. Berarti dari daun tadi harus dikeluarkan lemaknya. Banyak fisiknya VCO, jadi yang itu cuma campuran saja. Untuk nutrisi saja. Baik. Berarti lemaknya dari VCO. Daun-daun ini sebagai anggap aja flowernya saja ya, untuk tambahan aja. Kalau untuk mengekstrak seperti itu Pak, lebih baik sebenarnya satu, yang murni. Kalau dari bahan tadi saya tambahkan, kalau ada tambahkan daun sirih, kalau ada lagi cari tambahkan gondorukem. Tahu gondorukem? Getahnya pinus. Getahnya pinus itu adalah antiseptik terbaik di dunia. Terus daun sirih juga antiseptik terbaik di dunia. Nah, kalau cuma ekstrak biasa seperti ini, terbagus ya bisa pakai alkohol. Ini diberikan alkohol, setelah itu alkoholnya diuapkan, tinggal ekstraknya. Terus seandainya enggak gitu, kalau alkohol mahal, ini tinggal disaring aja, setelah saring diendapkan, ambil yang beningnya. Jadi di blender, diperes, yang padat dibuang, yang beningnya diambil. Itu seperti membuat ekstrak jahe merah, seperti itu. Terus yang kalau Masnya tanya tentang booster feed itu begini. Booster feed itu adalah cuka teh. Pernah dengar jamur kombucha Bapak Ibu? Jadi itu adalah cuka teh yang saya kontaminasi dengan dengan jamur kombucha. Kemudian isinya booster feed itu salam manis, kayu manis, daun salam, kunir putih, jahe merah, dan pinang muda. Ini adalah komposisi di dalam booster feed. Tujuan booster feed itu satu. Sebenarnya dia hanya nutrisi yang bukan untuk fermentor, bukan. Tapi dia nutrisi yang memperbaiki sistem metabolisme tubuh. Sehingga terjadi penyerapan sempurna. Saya dulu Bapak Ibu, itu kurus. Berat saya stabil di angka 73-75. Berat saya waktu itu. Terus ketika saya buat BSM 7, dulu BSM 7 itu namanya Mensi. Setiap hari saya minum 1 botol. Dalam waktu beberapa bulan naik 16 kilo Bapak Ibu. Berat badan saya, jadinya gemuk, tidak turun-turun. Kemarin saya turunkan lagi, katanya orang sakit. Makanya tidak jadi saya naikkan lagi, biar tidak didoakan orang sakit. Makanya sekarang saya stabil di 85 kilo, ini 85 kilo. Seperti itu. Jadi kalau Masnya buat itu, jangan, bukan pakai booster feed, bukan. Peres saja, di blender halus, tapi tanpa air ya kalau boleh ya. Ditumbuk, terus atau di blender halus, kemudian diperes, ambil hanya ekstraknya. Ekstrak itu nanti di sini. Ini seandainya jadi cairan ya, nanti ada air di atas, ini agak kental yang diambil ini. Oke, apalagi kira-kira? Yang endapannya itu bukan klorofil. Endapannya klorofil biasa, tapi bukan ekstraknya. Oke, jadi pernah buat jahe merah yang dikristal Bapak Ibu? Pernah? Jahe merah diparut, diperes kan gitu kan? Diambil beningnya terus tambah gula digoreng kan gitu kan? Nah itu kalau yang ditampur dengan ininya enggak enak rasanya. Karena ini sudah tidak rasa jahe lagi. Sama seperti itu. Oke Mas? Terima kasih. Ayo satu lagi dari sini. Oke sebelahnya. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam Mas. Jadi untuk telur fertil itu ya Pak ya? Telur apa? Telur yang mau ditetaskan. Iya. Itu maksimal berapa hari usianya setelah keluar kemudian untuk ditetaskan?
dan penyimpanannya di mana kalau misalnya tertunda. Satu itu. Yang kedua, kalau ada tanah kosong yang kurang lebih 12 tahun itu tidak pernah diolah di lingkungan perumahan. Jadi jeda antara satu rumah dengan rumah lain, kadang ada tanah kosong selama 12 tahun itu tidak pernah diapa-apakan, ya mungkin tumbuh tanaman kalau pas rendeng ada belukar, pas kemarau kering. Itu apakah kalau mau diolah itu apakah perlu diberikan pembenah tanah atau langsung ditanami? Baik. Yang ketiga, kemarin ibu yang dari Sumatera Utara kan bilang jagung pipil itu kan resiko kalau disimpan ada kutu. Betul. Nah, untuk persiapan pakan ternak itu lebih baik bahan difragmentasi atau mix pakan ternak difragmentasi, Pak. Baik. Jadi maksud saya difragmentasi bagian-bagian dulu atau langsung digabung gitu, terus kemudian disimpan. Makasih itu aja Bapak. Baik. Bapak Ibu, begini. Fermentasi itu saya buat Bapak Ibu di tahun 2008, 2007 ya. Kenapa kita harus fermentasi pakan? Itu untuk meningkatkan kualitas dari kandungan suatu yang ada di dalamnya. Itu fermentasi. Tapi fermentasi itu bukan penyimpanan. Jadi ingat baik-baik, fermentasi itu bukan penyimpanan makanan, tapi fermentasi itu mengubah dari, contoh kita makan singkong. Singkong mentah tidak enak dimakan, betul kan? Kalau dimasak lebih enak, betul kan? Kalau lebih ditape lebih manis. Kalau ditape itu difermentasi. Ditape itu rasanya baunya pasti harum dan manis. Ada asamnya sedikit. Apa kelebihannya ditape? Bapak Ibu kalau punya pakan fermentasi, tujuan utamanya ternak itu gemuk atau apa? Gemuk. Gemuk itu butuh apa? Karbohidrat. Bukan hanya karbohidrat, gula. Yang membuat gemuk itu gula. Jadi kalau ternak diberi jagung biasa sama diberi jagung fermentasi, mana yang membuat lebih cepat gemuk? Fermentasi. Kenapa fermentasi akan membuat lebih cepat gemuk? Karena manis. Gulanya sudah terekstrak di proses fermentasi. Karena itu kalau nyimpen tidak difermentasi. Fermentasi itu cukup sebenarnya 2 kali 3 hari. Disimpan lama bisa? Bisa. Tapi tidak mengubah apa-apa. Tetapi kalau penyimpanan jagung, kalau seandainya dalam bentuk biji, bisa. Paling gampang kasih kapur. Terus tanahnya harus kering. Kalau di perusahaan besar dimasukkan silo. Silo ini dipanaskan, bakteri di dalamnya mati semua sampai terjadi pengeringan. Kalau kita cuman kecil ayamnya, daripada dibuat pipil, lebih baik disimpan utuh. Karena yang dimakan oleh ngengat itu yang mananya Bapak Ibu? Ini kan jagung jadi begini kan? Ini kan warna putih kan? Yang dimakan kan ininya kan? Terus akhirnya dia akan masuk kan? Lah kalau ininya masih dalam tongkol, dimakan atau tidak? Tidak, karena dia tidak kuat makan ini. Jadi kalau seandainya disimpan dalam kulitnya lebih aman. Kalau tidak bisa disimpan dalam bentuk tongkol saja. Terus yang kedua, ingat baik-baik, kita tidak perlu over. Kalau over jual dulu. Kita harus terkonsep dengan kata teratur dan seimbang. Jadi tanam jagung itu seimbang saja, teratur saja. Begini loh Bapak Ibu, konsep ini saya kepengen ciptakan itu kita jadi orang yang santai di dunia. Di sini ada enggak jadi pegawai teladan gitu? Sampai semua pekerjaannya temannya juga ikut digarap gitu, ada enggak kira-kira? Karena garap terlalu rajin akhirnya semua digarap cari muka gitu, ada enggak? Capek enggak kalau begitu kira-kira? Tugas kita hanya satu, lakukan bagian kita. Lakukan bagian kita itu artinya begini loh Bapak Ibu. Dikasih ayam sama Gusti Allah cuma 10, ya diopeni sebaik mungkin 10 itu. Terus ketika dia berkembang ya ditambahi lagi tenaganya. Sehingga apa? Kita berlatih bekerja. Bekerja itu butuh berlatih Bapak Ibu. Berlatih bekerja itu step by step, bertahap.
Contoh seperti misal, saya kalau ngajari karyawan, kita punya satu orang ngejar 1000 meter. Satu hari kerjanya bahagia, satu bedeng. Panjang 20 meter, sudah. Orangnya kengangguran tidak? Nganggur, itu pekerjaannya santai. Besok satu bedeng lagi. Nganggur atau tidak? Besok lagi satu bedeng lagi. Sama nanam yang ini. Lusa satu bedeng lagi sama nanam bedeng yang kedua. Berikutnya lagi seperti itu. Akhirnya setelah 30 hari bedengannya penuh atau tidak? Penuh. Setelah penuh bedeng ini, panen ini, nanam lagi. Akhirnya pekerjaannya sudah rata, sudah mulai stabil tidak? Nah, ketika pekerjaan sudah mulai stabil, ini akan membuat kita jadi latihan itu biasa. Tetapi kalau kita kerja ngoyo Bapak Ibu, capek. Saya kepingin menjadi petani itu step by step itu di sini. Tidak sampai ngoyo tapi selesai. Terus yang kedua di waktu-waktu kosong mulai membersihkan semuanya. Sehingga apa? Lahan itu betul-betul bersih tanpa kita capek Bapak Ibu. Kalau petani umum bagaimana caranya? Dicangkul semua, betul enggak? Ngejar selesai semuanya. Setelah selesai semuanya tanam semuanya. Dengan alasan satu. Akhirnya berkata tidak punya tenaga kerja, sulit tenaga kerja karena tanamnya bareng. Nyoba tanamnya bertahap. Ringan atau tidak kira-kira? Ringan. Sehingga apa? Panennya juga bertahap. Setiap hari. Nah, supaya apa Bapak Ibu? Yang paling banyak membuat petani sakit pinggang itu kerjanya ngoyo. Habis ngoyo Bapak Ibu selesai semua, selesai tanam semua, ada kerjaan lagi tidak? Terus ngapain ketika tidak ada kerjaan lagi? Tidur, nonton handphone, ngopi, melakukan jadi tidak berguna. Betul atau tidak? Terus habis gitu ketika kerja lagi malas atau tidak? Malas, karena sudah tidak terbiasa. Lah, budaya terbiasa ini loh yang harus kita bangun. Setiap hari sedikit-sedikit. Ketika Bapak Ibu bisa melakukan program seperti itu Bapak Ibu, percayalah, seluruh hidup Bapak Ibu akan teratur. Mulai tidak pernah numpuk pekerjaan, dikerjakan sedikit, mumpung sedikit dikerjakan, selesai. Sehingga apa? Budaya kita adalah budaya kerja. Budaya kita bukan malas. Yang membuat petani itu seperti itu. Akhirnya mereka sambat, tidak ada tenaga kerja Pak di desa. Bukan tidak ada tenaga kerja, semuanya bareng. Tapi kalau dengan cara ini nganggur atau tidak kita kira-kira Bapak Ibu? Nganggur. Santai. Terus yang paling penting lagi satu, tidak sakit boyok. Petani itu kerja keras habis gitu sambat Bapak Ibu, terlalu capek karena over. Setelah over tidak kerja, setelah tidak kerja, kerja lagi capek. Nah, karena itu lebih baik bekerja rutin tiap hari. Karena apa? Pasar kita setiap hari. Bisa diterima Pak? Mudah atau susah kalau begitu? Apalagi ada yang kurang? Dua aja. Yang apa yang kedua tadi apa? Lahan lama. Nah, kalau lahan lama tidak kena kimia perlu diberi pembenahan tanah tidak Bapak Ibu? Apanya yang dibenahi? Tidak pernah diapa-apakan. Tapi kendalanya satu, ini tanah uruk atau tanah asli? Tanah asli subur Pak. Bapak cangkul aja sudah pasti subur. Tidak usah pembenah tanah. Oke? Apanya? Telur telur fertil. Nyimpennya di mana begini? Kalau telur yang fertil Bapak Ibu tolong nyimpennya harus di suhu ruangan. Nah, masalahnya suhu ruangannya 30 derajat Pak. Wah, sudah masuk dengan oven ini. Betul atau tidak? Kalau boleh taruh di lantai. Jadi di paling dekat dengan lantai supaya dia tetap dingin, maksimal 7 hari. 7 hari itu nanti netasnya satu di usia 19, terakhir di usia 21 hari. Jadi gimana? Ya boleh, tapi nanti pasti cacat biasanya. Oke? Baik, ayo ganti sebelah sini ayo, 3 orang. Mari Bapak belakang. Pojok dulu, oke, pojok dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Bayu. Saat ini kami kan memelihara pembesaran ayam kampung. Ayam kampung, baik. Kemudian potensi pakan yang ada itu yang kita punya misalnya singkong, kemudian ada maggot, kemudian dedak masih murah lah di daerah situ. Maggotnya makan apa, Mas? Sampah. Sampah umum. Jadi ada teman yang kontrak sama hotel itu bisa dapat ratusan kilo per hari itu. Baik. Okay. Nah, mungkin dari proporsinya seperti apa, kemudian sama pengolahannya bagaimana gitu Pak. Baik. Mungkin satu lagi, kalau untuk pengembangan Azolla itu yang bagus gimana untuk misalnya nutrisinya, pupuknya gitu Pak. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Bapak Ibu, sekarang saya ke maggot dulu. Apakah maggot untuk pakan ayam bisa dan berapa porsinya? Begini, tahu maggot tidak Bapak Ibu? Maggot itu makan semua yang dia kasih. Jadi dia ada sampah, terus dimakan oleh maggot. Nah, ada jeleknya, ada baiknya. Tapi saran saya, kalau diberikan ke ayam, itu pun maksimal 10%. Tapi saya minta tolong maggotnya diberi air panas dulu. Kenapa kok begitu Bapak Ibu? Begini, ayam itu punya penyakit dehidrasi juga. Dehidrasinya itu disebut mencret. Kalau kita berikan maggot, terus apesnya kita kena ada bakteri di sini E. coli, maka yang terjadi ayam kita pasti diare. Kalau diarenya parah pasti lumpuh. Itu kendalanya. Terus yang kedua, kalau kita punya maggot, maggot yang terbagus untuk apa? Maggot terbagus untuk ikan. Karena ikan tidak pernah diare. Karena kita tidak tahu. Loh iya, bener, fair. Karena saya belum pernah lihat ikan diare karena ikannya di dalam air, Bapak Ibu. Tapi menurut saya ini, saya Bapak Ibu mengembangkan maggot tahun 2010. Maggot pertama Indonesia kita yang kembangkan. Dari Rio kita kembangkan maggot. Goal kita pada waktu itu maggot itu saya pikir untuk semua ternak. Bebek saya kasih maggot Bapak Ibu dengan dosis 20% maggot. Lumpuh semuanya. Kalau sudah lumpuh begitu, tolong kasih air kelapa aja. Minumnya kasih air kelapa, kalau dia tidak mau minum ambil spot gitu, minumkan. Supaya bakterinya keluar. 2 hari berikutnya sudah pulih semua nanti. Yang lumpuh-lumpuh itu. Terus yang kedua, bagaimana membuat komposisi pakan ayam terbaik. Semua ternak Bapak Ibu tetap harus membutuhkan lemak, protein, karbohidrat, vitamin, mineral. Tetap ini yang dibutuhkan. Nah, dari bahan-bahan yang ada kita harus mulai pilih apa kandungan apa dan apa. Yang pertama Bapak Ibu, ini dipakai untuk ayam apa dulu Pak? Penggemukan atau breeding? Penggemukan. Kalau goal kita penggemukan, dari bahan yang ada mana yang paling penting dibutuhkan? Lemak butuh, protein butuh agak tinggi supaya pertumbuhannya cepat, karbohidrat paling besar karena dia butuh lemak, butuh energinya, vitamin cukup, mineral cukup. Nah, kalau 3 bahan ini yang kita butuhkan, berarti proteinnya kita taruh berapa? Seandainya goal kita adalah di 18%. Kenapa kalau penggemukan, kalau punya singkong sebagai sumber apa Bapak Ibu? Karbohidrat. Ini sekitar 50%. Terus yang kedua, singkong punya daun atau tidak? Kalau mau Bapak Ibu, singkong, daun singkong, azolla, daun singkong dan azolla 50%, ini sudah lebih dari cukup.
Daun singkong itu proteinnya tinggi sekali Bapak Ibu. Karena itu kalau seandainya Pak, saya mau pelihara ayam, saya tawari biasanya 2, pilih jagung atau singkong. Kalau seandainya lahan saya bisa jagung, silahkan jagung. Apa kelebihannya kalau jagung? Dagingnya warnanya kuning emas. Kalau digoreng harumnya itu betul-betul menggoda selera. Tetapi kalau yang makan singkong, minta maaf, dagingnya agak empuk, terus warnanya agak pucat. Tapi kalau dihitung gemuknya, gemuk mana jagung sama singkong? Gemuk singkong. Apalagi singkongnya dimasak. Jadi kalau singkong dan daun singkong ini dimasak jadi satu Bapak Ibu, kemudian diberikan ke ayam, ada airnya kan, masak daun singkong kan, airnya dicampurkan diminumnya, maka ayamnya seperti ditiup kalau cepat besarnya. Ini kalau mau gitu loh. Cara membuatnya, fermentasinya berapa lama? Habis dimasak sore, fermentasi masukkan tempat tertentu. Kalau punya ragi boleh kasih ragi, kalau tidak ada ragi kasih booster feed, besoknya baru diberikan. Sudah itu aja, itu kayak ditiup. Cepat sekali gemuknya. Asolanya cuma ditampungkan aja. Jadi daun singkong ini kan maksimal di 20%. Asolanya bisa 30%. Ini kalau untuk penggemukan sudah lebih dari cukup. Tanpa jagung bisa. Tapi tolong jangan diberikan ke induk. Nggak telur nanti. Kenapa nggak telur Bapak Ibu? Terlalu gemuk, lemaknya ada. Masnya kan nggak mikirkan orangnya yang beli ada lemaknya atau tidak kan? Yang penting gemuk aja kan? Ini sudah lebih dari cukup. Kenapa kok saya kalau pakai asola dan ini Bapak Ibu? Asolanya itu paling kemarin sudah saya jelaskan. Per 4 hari sekali 1 jadi 2. Ini waktunya yang paling cepat. Bisa dipahami kira-kira? Lah kalau maggot, Bapak Ibu ngolah sampah kota, sampah hotel, dan lain sebagainya, supaya dia tidak terjadi kontaminasi, dari sampah harus kan masukkan dalam dulu blong, blongnya isi dengan air beras. Direndamnya di situ dulu. Paling tidak 2 hari. Supaya apa? Ini kan cuka, sehingga racunnya mati semua. Setelah racunnya mati semua baru diolah untuk pakan maggot, begitu Mas. Itu baru punya maggot yang bebas dari E. coli. Nah, kalau kita mau paling aman, maggotnya untuk pakan ikan, seperti itu. Boleh ya? Oke, mari yang sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu, semoga tidak bosan. Nah, tidak Pak. Terus. Begini Pak Bayu, berhubung saya tinggal di wilayah Karawang yang mayoritas padi ya. Betul. Bagaimana, karena istilahnya semua kita tahu bahwa padi itu 1 tahun cuma 2 kali. Yeah. Nah, sedangkan kebutuhan kita, kebutuhan sehari-hari itu tidak bisa dipending gitu. Bagaimana untuk mensiasati supaya di dalam budidaya padi itu kita punya penghasilan harian, mingguan, dan bulanan. Karena padi kan lama, 4 bulan. Betul. Jadi dalam 1 tahun itu cuma 2 kali panen, nggak seperti tanaman yang lain kayak holti lah gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, rumput kan di sebagian kata Pak Bayu itu kan rumput itu menjadi berkah ya. Iya betul. Nah, tetapi di tanaman padi itu kan menjadi musibah Pak. Betul. Karena kan di Karawang itu sawahnya luas. Nah ketika tumbuh banyak rumput itu 1 hektar bisa sampai 20 orang bersihkan. Yang membersihkan tuh menyiangi rumput. Betul. Itu. Sebentar. Nah, kira-kira menyiangi atau ditanam? Dirambet kalau istilah orang Karawang itu dibawa dirambet. Keluar atau diinjak? Diinjak Pak, diinjak. Nah, dicakar-cakar pakai tangan terus diinjak gitu ya. Nah, itu yang kedua tentang rumput. Terus yang ketiga, saya kemarin tertarik dengan metode tanam tiap hari, panen tiap hari Pak. Betul. Itu sudah saya coba praktekkan
saya menanam timun itu seperempat hektar, terus cabai 1/4 hektar, terus terong 1/4 hektar. Nah yang jadi masalah itu Pak, kalau tidak tanam serempak, itu si hama itu pindah-pindah, kayak kutu kebul itu ya, terus ya orang, terus ya kayak penyakitnya juga kayak hama ini perusak daun gitu. Nah itu berpindah-pindah Pak, karena tanam tidak serempak gitu kalau di wilayah Karawang itu. Jadi kendalanya di situ. Nah bagaimana mengantisipasi supaya si hama tersebut tidak berpindah-pindah dan bisa dikendalikan gitu. Karena yang sudah pernah saya alami itu, si timunnya udah bagus panen, ketika saya sebelahnya tanam misalkan oyong, itu kadang rusak diserang dari ini dari hama yang dari sebelahnya gitu. Karena tanam tidak serempak. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, saya sekarang kan sudah salah jadi muridnya Pak Bayu, alumni BSM nih. Tapi berhubung saya jauh antara BSM dengan Karawang, mungkin untuk tindak lanjut ke depannya kan saya cita-cita ingin jadi miliarder ya. Nah ini untuk kesinambungannya bagaimana gitu? Karena kalau tidak ada mentor, mungkin nanti saya bingung di sana. Karena di Karawang kan mungkin alumni BSM bisa dihitung lah, baru berapa orang gitu selain saya gitu. Nah mungkin nanti bagaimana kiat-kiatnya. Dan insya Allah saya juga setelah nanti istilahnya sukses jadi miliarder, saya itu ingin mendirikan yayasan. Amin. Kebetulan anak-anak saya 2 itu alumni pondok pesantren gitu. Insya Allah ingin mendirikan yayasan, tapi yayasan tersebut jangan sampai ketergantungan masalah biaya dari donatur gitu, atau kita mengandalkan proposal gitu. Ya mungkin itu saja, mohon kiat-kiat dari Pak Bayu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini. Oke, saya jawab dulu di padi. Bapak Ibu, seringkali orang itu tanam padi, hamanya adalah rumput. Rumput ini aja bisa 2 kali, kadang-kadang 1 panen untuk membersihkan. Nah, supaya rumput ini tidak tumbuh lagi, tolong budaya nanam lagi itu jangan dilakukan. Rumputnya sudah dicabut, terus ditancapkan lagi Pak di tanah Pak. Betul atau tidak? Saya minta tolong, ketika sudah dicabut, bawa karung di belakang Pak. Pakai tali rafia Pak, kasih kantong. Dicabut, kan sekarang sudah pakai kayu nih, dorongan gini kan Pak. Nanti setelah agak banyak kumpul, masukkan di kantong. Nanti setelah dapat berapa meter, buang di pinggir. Buang di pinggir itu olah dari ZPT. Terus nanti ke depan Bapak Ibu, ketika sudah selesai 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 3 kali panen, percayalah tidak ada rumput lagi di sini. Terus seandainya Pak, saya tidak ada tenaga untuk membersihkan, ada namanya bebek Bapak Ibu. Bebek ini ketika padi sudah umur 14 hari, sebari bebek. Pagernya dikeliling, kasih paranet 0,5 meter gitu aja. Terus di pojok sini kasih rumahnya bebek, kasih pakan sedikit. Setiap hari tugasnya dia, bebek ini selama hampir umur 35 hari baru masuk kandang. Sudah tidak boleh keluar lagi. Tujuannya apa? Umur 0 sampai 14 hari, ini musuh utamanya namanya keong. Betul ya? Terus yang kedua banyak binatang-binatang di situ, betul atau tidak? Lah nanti di depannya kandang bebek ini Pak kasih lampu 1. Terus bawahnya kasih ember, di tempatnya air minumnya bebek. Binatangnya ngumpul atau tidak Bapak Ibu? Ngumpul, besok dimakan oleh bebek. Terus yang kedua, ketika bebek disebar di lahan, ulat, keong, kutu dan sebagainya dimakan oleh bebek. Jeleknya 1, tanamannya diinjek-injek sebagian. Betul atau tidak? Dan percayalah, tanaman yang diinjek-injek oleh bebek begitu umur 25 hari tumbuh tunas lebih banyak. Tapi tolong ya, setelah 35 hari masuk kandang Pak ya. Jangan sampai setelah berbunga dia ada di situ. Habis juga nanti.
Nah, dosisnya berapa dosis? Jumlahnya berapa? 1 ekor bebek itu bisa untuk maksimal itu 100 meter. 1 ekor bebek. Tapi idealnya 1 bebek itu 40 meter persegi. Berarti kalau 1 hektar butuh berapa bebek? Maksimal 500 bebek. Tapi idealnya 100 bebek. Sudah cukup. Apa bonusnya? Kalau seandainya Bapak Ibu kreatif, bebek yang di sini adalah umur 2 minggu. Sampai di situ Bapak Ibu tidak usah ngasih makan terlalu banyak, bebeknya sudah kenyang. Terus yang kedua yang paling penting, masa pertumbuhan rumput sudah dihabiskan oleh bebek. Rumput tidak sempat tumbuh. Nanti ada komentar juga, loh Pak, kotorannya bebek membuat gatal gitu kadang-kadang. Betul ya? Nah, kalau makanannya dia jagung di sini tidak akan gatal. Begitu Bapak. Terus yang kedua, kalau seandainya Bapak tidak mau pakai bebek, ya cara pertama dilakukan. Terus konsep rinam rinen. Tiap hari tanam, tiap hari panen. Saya minta maaf Bapak Ibu, ada beberapa tanaman yang sebenarnya tidak boleh berdampingan. Itu kalau di dalam sekolah farmakultur itu diajarkan. Contoh, Bapak tadi tanam 3 jenis, terong, cabai, tomat, timun. Nah oke, TCM, ETCT gitu ya. 3-tiganya ini penyakitnya sama ini. Buahnya, pucuk buahnya disenangi oleh trip. Betul kan? Buahnya semua disenangi lalat buah. Penyakit akarnya sama-sama fusarium. Virusnya sama. Ini semua sejenis. Ini tidak boleh. Kemarin lupa saya ajarkan. Di dalam farmakultur Bapak Ibu, ini seandainya saya tanam cabai di sini. Minta tolong, sebelahnya tidak boleh juga tanaman tomat atau terong. Sebelahnya ini adalah tanaman yang antinya. Paling gampang kasih kunyit. Sebelah sini kasih lengkuas, sebelah sini cabai, terong, tomat tidak ada masalah. Sehingga apa terjadi? Antagonis. Terus yang kedua, Pak, supaya tidak ada serangga, kasih di sini namanya seri. Sehingga apa? Tanaman ini saling melindungi. Tapi kalau ini di konsep keyhole. Tetapi kalau konsepnya hamparan, apa yang terjadi? Ini yang paling penting. Kalau konsepnya hamparan, berarti yang kita fullkan di sini adalah ZPT, insek, fungi. Terus kalau penyakitnya sudah jelas nih, trip. Bapak Ibu tahu trip enggak Bapak Ibu? Kutu kebul itu tahu enggak Bapak Ibu? Kutu kebul itu ada lilinnya tidak? Ada lilinnya kan? Kalau disemprot dia kan enggak bisa basah kan? Betul kan? Yang membuat lapisan lilin hilang itu apa? Cuka. Cuka itu dari apa? Seluruh sabun Bapak Ibu. Sabun cuci piring. Kalau ada iklan sabun cuci piring lemak digosok langsung celit gitu ya. Tahu maksud saya toh? Itu berarti dia menghancurkan lemak atau tidak? Lemak. Berarti pakailah sabun itu. Nah terserah. Saya tidak boleh nyebut merek Pak, ini live kita Pak. Nanti dianggap saya agennya nanti. Terus yang kedua, ketika sudah kena cuka, dia akan terbakar. Trip itu Bapak Ibu terkena matahari, dia meletus. Saya ulangi, trip itu terkena matahari, dia meletus. Yang kedua, kita kan takut dia terbang. Kalau kita minum teh Bapak Ibu, tumpah sedikit ke meja, lengket atau tidak? Lengket. Buatlah jangan teh, wedang gula saja. Yang cukup manis, semprotkan itu ke tanaman. Begitu itu dia di tanaman, nempel enggak kira-kira si trip ke situ? Nempel, dan dia tidak akan terbang lagi. Karena dia nempel di situ. Karena itu dosisnya sabun cuci piring ditambah gula. Kalau Bapak Ibu lebih kejam lagi, bisa. Lapisan mukosanya selnya si trip itu, si binatang itu Bapak Ibu, itu akan mudah meletus jikalau diberi getah pepaya. Tahu getah pepaya Bapak Ibu? Kalau cari paling gampang satu, buah pepaya yang masih muda disiksa. Buat garis-garis diambil getahnya.
2 sendok untuk 1 liter. Semprotkan di ulat, di apa, meletus Bapak Ibu. Kenapa kok bisa meletus? Selnya langsung terbuka. Jaringan lunaknya terbakar. Lebih sadis lagi, saya kasih lagi, kasih lengkuas. Nggak usah difermentasi, langsung diparut, dicampurkan, didalamkan. Itu untuk juga ngatasi PKK, panu, kadas, dan kurap. Bapak Ibu yang kulit normal nih ya, kalau nggak percaya, olesi dengan lengkuas, tunggu 2 menit, 3 menit, apa yang terjadi? Panas. Warnanya berubah warna atau tidak? Berubah warna. Serangga juga sama. Itu sadis, tapi dia kesakitan. Nanti dia gelimbang-gelimbang gini loh Bapak Ibu. Nah, tujuan setelah kita kasih ini minimal aman. Aman sampai kapan? Aman sampai hujan turun. Kalau hujan turun hilang enggak ini kira-kira? Hilang. Ya terpaksa semprot lagi, Pak. Kalau enggak mau nyemprot lagi, kasih lem. Perekat. Perekat terbagus itu apa Bapak Ibu? Asap cair. Tahu asap cair? Asap cair itu kenapa kok jadi perekat terbagus? Ngeceknya sederhana. Bapak Ibu kalau pernah dulu masak di depan tungku, betul ya? Kena asap enggak? Nempel enggak di baju kita? Nempel. Berapa hari? Banyak, beberapa hari baru hilang. Apalagi kalau Bapak Ibu iseng, ada bambu, keluar airnya enggak? Ambil airnya, oleskan di baju, hilang enggak baunya? Enggak akan hilang. Sama dengan konsep itu. Karena itulah asap cair paling cocok untuk perekat. Terus yang kedua, namanya asap. Apa yang paling takut dengan asap? Serangga yang bisa terbang. Karena itu sapi dikasih asap. Supaya apa? Nyamuknya enggak datang. Kan betul begitu kan? Nah, terus yang ketiga Pak. Sekarang untuk cita-cita Bapak untuk punya pondok pesantren lah. Bapak Ibu begini. Saya tidak senang lihat pondok pesantren pekerjaannya meminta-minta. Setuju Pak. Sangat setuju saya. Bagaimana caranya? Pondok harus mandiri. Terus yang kedua, kenapa itu saya pentingkan? Banyak orang-orang lulusan pondok Bapak Ibu. Nanti setelah lulus mau jadi apa? Itu bingung kita. Saya minta maaf sekali. Orang lulusan pondok itu menciptakan orang malas yang paling luar biasa. Senangnya cuma ibadah nanti. Padahal dia juga butuh makan. Betul atau tidak kira-kira? Nanti akhirnya rebutan khotbah. Jangan seperti itu. Bikin malu Gusti Allah. Jadi kalau kita punya pondok, ponpes, harus punya pondok yang mandiri. Bagaimana caranya? Yang pertama, ini calon gusnya ini dulu harus latihan dulu ya Pak ya. Anaknya harus latihan dulu. Mulai dari 300 meter persegi saja deh. Sudah latihan ini. Besok ketika terima santri, anggap aja terima santri jangan banyak-banyak dulu. Pelan-pelan aja. Kalau siang suruh belajar jadi petani. Setelah sore baru ngaji. Terus begitu. Nggak usah diberi luas. Satu anak 300 meter. Kebesaran atau tidak kira-kira? Kebesaran ya? Ya kalau kebesaran 100 meter lah. Tapi tergantung yang diterima ini santri umur berapa dulu ini. Seandainya bentuknya ponpes dalam bentuk sekolah. Ini yang sudah banyak Bapak Ibu. Peserta pelatihan juga banyak dari pondok pesantren. Satu anak itu cuma diberi 2 meter persegi. Luas atau tidak 2 meter persegi? Sehari cuma setengah jam. Jadi istirahat siang sama mau pulang. Nanti ketika ini sudah selesai buat ini, jualnya ke siapa? Kalau seandainya kita ke wali santri. Jadi akhirnya sekolah itu akan hidup dari jualan sayur anaknya sendiri. Terus yang kedua, sayurnya sayur sehat. Sehingga orang tuanya, kalau begini loh Bapak Ibu, kalau punya anak itu paling nurut dengan gurunya daripada dengan orang tua. Betul atau tidak? Kalau gurunya bilang kamu harus makan ini supaya sehat, nanti sampai di rumah orang tuanya diajari anaknya makan sehat. Nah karena itu saya senang sekali kalau ada orang mau buat ponpes yang sekolah, itu kita punya senjata luar biasa. Namanya anak-anak sekolah dijadikan mengubah keluarga. Begitu ya Pak ya. Nah terus tenang Pak. Kita juga akan ada sekolah pelatihan yang 1 bulan di Kerawang.
Iya, di Pak Fave juga. Dia juga punya pondok juga, Pak. Nah, nanti tolong gabung sama-sama ya. Jadi tenang Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan tergabung di grup alumni kita nasional. Kita akan kawal sampai 3 tahun. Saya komitmen 3 tahun. Karena 3 tahun ini saya masih terlibat aktif di pelatihan sambil 1 bulan sambil mengawal Bapak Ibu. Dan nanti saya akan berusaha, kita dengan tim akan kunjungi tiap kabupaten. Mudah-mudahan diberi kesehatan gitu aja. Jadi nanti pasti kita ketemu di tiap kabupaten. Ya rezekinya siapa yang paling siap, kita kunjungi duluan gitu ya. Siap Bapak? Oke, terima kasih banyak. Tenang saja. Oke, ayo penanya dari sini, mari dari depan. Atau ada masih belakang? Oke, belakang dulu Pak ya, baru terakhir ya. Ini dulu. Ternyata waktu 3 hari itu cepat sekali loh Bapak Ibu ya. Padahal sudah tidak ada istirahatnya ini. Oke. Oh sebentar, belum nyala Mas. Oke, sudah. Ya, terima kasih Pak Bayu. Saya mau bertanya tentang fermentasi dari buah. Buah, baik. Ya, yang selama ini saya lakukan otak-atik dari buah, ada perbaikan di pertanian. Baik. Nah, kemarin ada tambahan dari rumput, Pak. Baik. Itu apa bisa dicampurkan di fermentasi buah? Baik. Terus yang kedua, dari bijinya itu apa bisa juga dicampurkan? Betul. Gitu aja, terima kasih. Baik. Begini Bapak Ibu, kalau kita buat ZPT ada berbagai macam cara. Jadi buah itu bisa berbagai macam cara. Tapi buah yang paling gampang kita olah jadi ZPT atau kita olah jadi nutrisi. Kalau nutrisi itu jelas bahannya adalah air kelapa. Air kelapa itu mengekstrak kandungan buah. Terus yang kedua buahnya. Buah yang paling bagus adalah buah yang paling banyak bijinya. Kalau buah tidak ada bijinya tidak bagus. Tapi buah yang paling banyak bijinya. Buah yang paling banyak bijinya apa Bapak Ibu? Mengkudu bisa, kersen bisa, pisang batu bisa. Nah itu semua itu yang pokoknya yang banyak mengandung biji. Terus yang kedua, ini diolah jadi apa? Kalau cuma diolah jadi ZPT, cara buatnya seperti kemarin Bapak sudah belajar. Kalau seandainya dicampur dengan rumput, boleh saja. Rumput apa? Rumput-rumput yang paling banyak, ini Bapak Ibu, silikanya. Silika itu kalau Bapak Ibu tahu rumput, terus batangnya bisa keras, batangnya bisa mengkilat, daunnya bisa mengkilat. Nah itu banyak mengandung silika, nanti akan memperkuat kerjanya buah. Nah karena itu kalau Bapak Ibu besok jadi klinik agropolitan di tempatnya masing-masing, kalau ada orang sakit tanamannya, tolong Bapak Ibu datangi sawahnya itu malam hari. Tidak boleh siang hari ya, malam hari, di atas maghrib lah. Bawa senter. Penyakitnya apa sih? Penyakit itu munculnya malam hari Bapak Ibu. Terus yang kedua, ketika sudah dicek itu, cari rumput-rumputnya kalau boleh malam hari juga. Rumput-rumput yang tidak diganggu apapun. Nanti habis gitu bilang ke dia, tengah malam saya akan buatkan obatnya gitu ya. Besok pagi tolong disemprotkan kayak dukun saja. Bukan itu alasannya. Penyakitnya itu keluarnya malam, Bapak Ibu akan tahu penyebabnya di malam hari. Puteri itu sawah pasti ketemu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, itu yang harus kita lakukan. Terus kalau di buah ini Pak, kalau buat ZPT ingat ya caranya kayak kemarin ya. Yang kedua bisa dibuat nutrisi. Nutrisi berarti buah 20% dan rumput 20% sama ya. Terus yang kedua air kelapanya 80%. Cuman itu saja. Kalau ini waktunya 14 hari tanpa katalis Bapak Ibu, cuman jadinya nutrisi. Kalau ini dengan katalis ini jadinya lengkap. Cuman itu aja bedanya. Apalagi tadi kira-kira cuman itu aja ya. Oke, baik. Ayo depan sendiri Bapak, mari. Satu lagi, siap Pak Bambang, siap 5 menit Pak, sudah selesai. Timekeepernya itu tegas Bapak Ibu. Satu-satunya orang yang berani dengan saya itu Pak Bambang aja itu. Ayo mari Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi kawan-kawan semua, saya mohon maaf sekali. Saya tunggu-tunggu permasalahan di sini kan nggak ada satupun yang menyinggung permasalahan saya. Baik. Maka terpaksa saya memaksakan diri karena saya jauh dari Jambi ke sini karena saya punya masalah. Dan ternyata sini belum terjawab masalahnya. Sekali lagi saya mohon maaf Pak ya. Siap Bapak. Ini begini Pak, saya itu kan di sawit khususnya. Namun saya juga nggak lepas akan mengembangkan apa yang menjadi cita-cita kita semua khususnya dari Pak Bayu. Namun sekarang kita bicara tentang sawit. Saya udah beberapa bulan yang lalu yaitu bulan Juni sudah ngambil produk dari ini yaitu katalis. Dan itu sudah saya lakukan, saya buat fermentasi limbah sawit yaitu solid. Sebanyak dua petak atau 2 kotak, satu kotaknya itu ukuran 2 meter kali 3 meter. Namun masalah yang mau saya tanyakan, dari 2 itu hasilnya berbeda. Yang satu kok suhunya panas, yang satu biasa saja. Yang satu keluar maggot, yang satu tidak. Ya. Apakah itu dua-duanya bisa dikatakan itu berhasil, atau yang satu berhasil, atau juga yang satu tidak, bahkan apa dua-duanya nggak berhasil? Itu satu, pertanyaan satu. Yang kedua, menyiasati pabrik atau PKS sekarang udah mulai tahu bahwasanya limbah sawit itu mungkin menyimak itu Pak Bayu bahwa limbah lebih mahal daripada sawit, katakanlah pabriknya kan gitu kira-kira ya. Nah, sekarang mulai agak kesulitan Pak kami selaku petani sawit ya. Yang petani usaha itu kesulitan. Nah, ke depan saya punya rancangannya apakah bisa? Kebetulan saya juga ada sapi di sana. Rencana saya mau cari chopper. Selain untuk pakan sapi, kelebihan daripada menchopper pelepas sawit itu, apa bisa pelepas sawit itu difermentasi langsung dipusingkan sebagaimana limbah sawit yang dari buah dari PKS. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin bagi Pak Bayu ataupun kawan-kawan yang sekitar selain Pulau Sumatera ataupun Kalimantan ya Pak ya. Apa rumput itu membawa berkah kan gitu, katakanlah rumput itu berkah, tapi sebaliknya bagi saya Pak ya itu bagi saya itu sebaliknya, dan saya ukur sendiri saya nggak mungkin mampu mengolah gulma-gulma yang ada di kebun gitu ya. Nah permasalahan yang mau saya katakan, bagaimana saya bisa membaski gulma itu dengan sistem organik. Saya pernah menanya YouTube Pak Bayu karena saya mungkin selama saya mengenal itu Pak Bayu mungkin nggak pernah absen mungkin ya, walaupun ada sekalipun yang kelewatan tentang pembuatan herbisida. Baik. Di situ ada daun mangga ya kan, itu salah satunya. Malah saya mempraktekkan itu belum apa-apa udah apa blender yang untuk buat blender malah blendernya yang hangus. Yang rusak. Jadi itu 3 permasalahan saya. Tolong terutama ya maaf ngomong apa ya, untuk kebutuhan herbisida saya itu nggak perlu saya katakan lah Pak ya. Betul. Maka kalau bisa saya dapat solusi, jadi herbisida pun tidak hanya sebatas pupuk-pupuk yang lain, herbisida pun saya bagaimana bisa organik. Baik. Saya rasa itu saja Pak, maka saya paksakan tanya karena saya jauh itu, karena saya punya masalah, inginnya saya pulang dari sini karena tetangga sekitar saya itu udah tahu Pak, bahwa saya itu katakanlah yang saya terapkan itu ilmunya dari Pak Bayu. Kalau sempat Pak, saya nggak bisa membuktikan, bukan saya aja yang malu, PSM mungkin, Pak Bayu mungkin. Nah, oleh sebab itu saya mohon sekali dukungannya. Baik. Makasih Pak ya. Siap Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk proses produksi Bapak tadi, ini kan pupuk horti Pak ya. Pupuk horti itu Bapak Ibu, suhunya itu bukan panas, anget lah. Itu maksimal di suhu 45 derajat Celcius. Kenapa kok suhu segitu? Karena memang prosesnya begitu. Terus yang satu panas, yang satu dingin. Berarti penyebabnya apa? Ada 2. Ini tapi sudah dilakukan pembalikan Pak ya, airnya ya. Oksidasi. Oke. Kalau sudah Bapak lakukan oksidasi, sebenarnya harusnya sama-sama. Apa yang membedakan satu panas, satu dingin, itu biasanya ditutup terakhir Pak. Tutupnya tidak ada yang terbuka Pak. Ya, katanya itu. Ya ditutup biasa itu. Tutup biasa. Yang rapat dia akan dingin. Yang tidak rapat dia akan panas. Mungkin karena itu untuk sementara waktu saya kan belum bisa membuat pelindungnya.
Tapi di samping kandang. Karena sering kena hujan itu mungkin kena air, dia turun air. Jadi rapat, mungkin begitu. Oke. Tapi sejujurnya tidak ada masalah. Kalau ada maggot juga tidak ada masalah. Tapi yang penting dioksidasi, baunya sudah bisa keluar bau kecap, Pak? Insya Allah sudah, Pak. Oke, kalau sudah keluar bau kecap, oke, clear, sudah tidak masalah. Bapak praktekkan. Besok tolong begini Bapak Ibu ya, ketika membuat pupuk horti atapnya jangan kehujanan ya, biar tidak dosisnya tambah encer nanti. Karena darurat, Pak. Gimana? Darurat, mengejar waktu rotasi pemupukan. Oke, kalau tidak masalah. Besok kalau seandainya terpaksa kasih terpal lebar gitu aja Pak, lebih aman. Terus yang kedua, seandainya solid besok tidak ada. Karena semua saya yakin PKS kan pasti akan menahan solidnya, tidak masalah. Mulai Pak sekarang. Ya sudah mulai, enggak apa-apa Pak, tenang saja. Bapak gunakan sapi, 1 ekor sapi untuk 1 hektar. Ini jarak paling efektif. Caranya bagaimana Bapak? Kalau boleh sekarang pakai pagar yang dari kawat aja Pak ya. Pakai kawat, jadi dibuat pen Pak. Kalau mau pen jujur itu sebenarnya per 15 hektar itu bisa sekitar 20 ekor sapi dimasukkan, besok pindah lagi, pembersihan gulmanya langsung habis Pak. Terus yang kedua, bagaimana meratakan pupuknya? Tempat minum, Bapak pindah dari pohon ke pohon. Seandainya di sini batang sawit, ini batang sawit, sini kasih tempat minum Pak. Besok pindah di sebelahnya lagi, besok pindah di sebelahnya lagi, seperti itu. Sehingga apa? Sapi akan buang kotoran kan di dekat-dekat minum biasanya. Terus yang ketiga, dengan cara ini, seandainya Bapak lakukan rutin, maka lahan Bapak akan semuanya kepupuk. Dan yang paling keren lagi, rumputnya habis. Lah Bapak nanti tinggal kasih katalis boosternya di tempat minum ini Pak. Seandainya sapi ada 5, ya kasih 5 mili, kasih garam sedikit atau dedak sedikit gitu aja biar merangsang untuk dia makan. Terus yang kedua, pelepah sawit yang dimakan juga taruh di dekatnya Pak. Jadi bergilir. Nah ini Bapak Ibu sudah banyak yang membuktikan. Jadi ada orang, ini sapinya sudah 300. Pas kebetulan lahannya 300 juga. Jadi ya sama, dia bilang ke saya, Pak saya mau buat pupuk tapi saya tidak mau buat pupuk ribet-ribet. Bagaimana saya buat pupuk dari sapi? Ya, akhirnya program ini saya keluarkan. Begitu, dan alhamdulillah ini sudah berhasil Pak. Terus yang berikutnya lagi, kalau seandainya Bapak punya pelepah lebih, pelepahnya taruh di situ aja jadi kompos Pak. Kalau boleh kasih di kotoran sapinya Pak, biar terinfeksi oleh bakteri yang ada dari kotoran sapi tersebut. Maksud saya kalau bisa pelepah itu selain untuk pakan sapi, kan sapi kan sementara waktu di kandang Pak ya. Betul. Jadi sisa untuk pelepah itu maksud saya sama fermentasi layaknya fermentasi solid. Solid tidak bisa, karena proteinnya kurang Pak. Begini Bapak Ibu, ada hukum. Kalau yang untuk ini, untuk solid itu sebenarnya kan ampasnya sawit yang berasal dari bungkil dan campuran Pak ya. Nah tapi itu proteinnya tinggi sekali. Kalau seandainya ada solid, sebenarnya solidnya yang dikasihkan ke sapi Pak. Dan itu jauh lebih irit biayanya. Tapi karena Bapak dan punya masalah di rumput, herbisida yang terbaik adalah sapi. Tapi kalau seandainya terpaksa buat herbisida yang ada di pasaran Bapak Ibu itu rata-rata dibuat dari 3. Yang pertama itu terbuat dari daun mangga. Yang kedua terbuat dari putri malu. Terus yang ketiga terbuat dari biji daun jambu monyet. Nah kalau bisa 3-tiganya dimix jadi satu luar biasa. Tetapi kalau rumputnya cuma rumput ilalang, rumput biasa, dari daun mangga saja sudah lebih dari cukup. 20 gini Pak, 20 kilo atau jangan 20 kilo lah, 2 kilo daun mangga, 8 liter air kelapa, cuman itu aja. 2 kilo daun mangga, 8 liter air kelapa, di blender jadi satu, masukkan dalam botol, sudah ditutup rapat. 14 hari sudah jadi Pak. Iya 20-80. Dosisnya kan begini, ini murah atau mahal? Murah kan? Bapak pakai dosis dulu 1/4 liter per tangki. Kalau seandainya masih kurang membakar, naikkan jadi 0,5 liter per tangki, sudah pasti hangus semuanya. Tapi jeleknya satu Bapak Ibu dengan cara ini.
Nanti kalau Bapak Ibu tidak segera tanami, kalau biji rumputnya di sebelah-sebelah masih ada, tumbuh lagi. Makanya begitu mau tumbuh, semprot lagi, tumbuh lagi, semprot lagi. Sampai akhirnya sudah tidak ada rumput lagi di sana. Lah penggantinya Pak, kalau untuk sawit supaya di bawahnya itu tetap bagus, tolong tanami kunyit sama kencur atau lengkuas. Gini Pak, buangi saja. Tapi jangan dikasih sapi ya di situ ya. Habis. Iya. Jadi kendala itu tadi kan gulma Pak. Baik. Untuk sapi itu belum mampu untuk apa. Sedangkan racun aja mungkin nggak cukup. Nah, Itulah kalau kira-kira. untuk yang daun mangga tadi Bapak lakukan rutin dalam waktu 2-3 bulan, habis itu langsung bersih Pak. Terus yang kedua, ketika Bapak kasih kunyit di bawahnya, kunyit itu mengalahkan semua gulma. Kunyit, kencur itu membunuh semua gulma Pak. Kalau ada airnya banyak, lengkuas. Kalau tidak ada airnya banyak, cukup kunyit sama kencur. Itu tanah kering pun bagus Bapak. Begitu nggih. Jadi sumber penghasilan. Apalagi kira-kira? Kalau masih ada waktu tentang seputaran apa ya Pak? Kalau saya dengar-dengar tuh air lidi, sementara air lidi saya juga belum paham. Yang jelas saya itu ada fermentasi limbah-limbah ya. Apa ada ngumpulin limbah-limbah? Bukan fermentasi ngumpulin. Nah itu airnya itu yang kata orang disebut sapi, bahkan itu juga sapi-sapi sah, ada yang dari jenis sapi, buah-buah dan ada limbah sayuran. Itu kira-kira itu gunanya untuk apa dan kalau itu perlu ditambah, tambahannya apa? Makasih Pak. Air lindi tadi kalau Bapak kan buat solid nih. Betul kan? Bapak kan gunakan air biasa yang dicampur dengan dedak kan? Lah air biasa dengan dedak tadi bisa dikurangi, gantikan dengan air lindi, maka kualitasnya akan meningkat. Tapi saya minta tolong dicatat. Jangan sampai buat pupuk itu sekarang bagus, besok jelek, besok lagi bagus gitu Pak ya. Jadi jangan ngawur ya Bapak Ibu ya, belajar mencatat ya. Supaya apa? Ketika Bapak mencatat, nanti Bapak ketemu namanya teori. Jadi ini lindi, ini saya campurkan ternyata tanamannya jadi bagus. Seperti itu. Gitu Pak J? Oke, siap Pak Bambang. Saya sudah diploroi Bapak Ibu. Saya berikan waktu ke Pak Bambang. Saya mohon maaf jika saya dalam mengajar ada yang salah Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.